Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Klik JP, Komunikasi, Literasi, dan Kreativitas Jakarta Pusat bersama saya Kemal Nantari. Hari ini kita kedatangan dua tamu yang istimewa. Satu lagi, yang pertama adalah Pak Rahmat Setiawan. Beliau adalah Kepala Seksi Aplikasi Siber dan Statistik di Sudin Kominfotik Jakarta Pusat. Ini adalah rekan saya, Pak Rahmat. Tepuk tangan dulu buat Rahmat. Yang kedua, kita kedatangan ini tamu agung sebenarnya. Pak Ono W. Purbo, ini pakar telekomunikasi, pakar IT, dan Bapak IT. Bapak dari anaknya. Bapak dari anaknya katanya, saudara-saudara. Saib Jakpus, ini kita ngomong Saib Jakpus nih Pak, kalau kita manggil teman-teman, sama dengan J Podcast gitu ya. Nih hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang serius, tapi kita mau ngomonginnya santai, jadi serius santai. Karena tema hari ini adalah AI untuk pelayanan publik, inovasi dan tantangan. Karena kan di Jakarta, apalagi Jakarta saat ini ya Pak ya, kita tuh nggak bisa terlepas dari yang namanya AI gitu. Apakah itu ya? Apakah itu AI gitu? Nah itu mungkin pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh Pak Ono. Walaupun mungkin Bapak udah, ini harusnya udah bukan pertanyaan buat gue nih, udah harus yang lebih mendalam. Tapi kita mau dengar definisi AI dari orang yang setiap hari bergelut dengan AI, pakarnya, mungkin juga kita ngomongin dosen, Bapak pengajar juga Pak, mungkin dari teorinya seperti apa, tapi aplikasinya seperti apa itu lebih penting gitu ya. Kita mau dengar dari Pak Ono. Nah pertanyaan pertama itu, sebelum kita masuk, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Tadi Pak Rahmat selalu dikasih tepuk tangan, masa Pak Ono nggak dikasih tepuk tangan? Siap. Pak Rahmat, monggo nanti kalau ada pertanyaan ya Pak, kita boleh. Ini kita kayak panel. Tugasnya Pak Rahmat nanya. Ini kita bukan kayak jawab panel. dia. Terima kasih. Ini namanya ujian berarti. Ujian. Boleh ya Pak, dijelasin dulu sedikit aja Pak. Kalau panjang juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tentang AI itu secara gamblang mungkin Pak. Apa sih ya itu Pak? Sederhananya teh AI teh, ini cita-citanya Alan Turing. Alan Turing nggak tahu kan? Nggak tahu. Tahu? Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Bohong nih, ini bohong nih. Alan Turing kayak bapaknya AI lah. Kira-kira cita-citanya komputer pengen bisa mikir kayak manusia. Jadi kalau kita sudah berinteraksi sama komputer dan rasanya itu bukan komputer, nah itu udah AI. Itu tujuannya sudah tercapai berarti. Ya, jadi dia pengen komputer kayak manusia. Cara bereaksinya gitu. Itu. Tapi itu artificial ya. Artificial berarti bohongan kan. Yang lebih bagus apa coba? Apa tuh? NI. Baru dengar kan? Baru. Itu namanya natural intelligence, itu manusia. Ini definisi baru yang Ini gue lagi joke, nggak kelihatan kayak lagi joke ya. Ya Allah, ini cringe banget ya. Serius Pak? Jawab udah. Jokesnya aja udah pinter banget ya. Nggak bisa Langsung ngikutin. delay. Langsung delay. Apa bener ya? Kok nggak pernah denger ya gitu? Tapi bener nggak ada kan Pak, berarti netral aja. Tapi Nggak, sebenarnya kalau kita lagi joke mah kayak gitu, nggak kelihatan joke-nya. ini jokesnya orang-orang IT ya teman-teman ya, mau dimaafin ya, ini nggak kelihatan nih soalnya. Jokesnya bapak-bapak IT. Jokesnya- Nah, itu udah level. Jokesnya bapak-bapak IT Ini level. bapak-bapak, kakek-kakek. Udah beda level nih jokesnya sama kita. Tapi si Alan Turing itu beneran ada kan Pak? Ya ada lah, ada beneran. Bisa, itu masuk dalam buku AI buat SMP yang belum keluar, Ya belum lagi keluar. ditulis. Emang anak sekolah mau diajarin AI Pak? Iya, berhubung Bapak Gibran minta supaya AI masuk sekolah, jadi harus bangsa ini, harusnya pemerintah ya nyiapin buku AI buat sekolah. Harusnya. Jadi mereka sedang berjuang buat Masih berproses Pak ya? lagi berjuang buat nulis bukunya. Jadi perjuangannya kayak gini. Ini loncat tapi ini ya. Nggak apa-apa Pak. Beda Lanjut topik aja. ya, nggak masalah Nggak ya. apa-apa. Jadi kejadiannya Bapak Gibran, Wapres Republik Indonesia, minta supaya ya masuk sekolah. Konsekuensinya dia neken dong ke Dikdasmen, Diknas, Komdigi supaya masuk sekolah. Pada panik dong, lagi ngerjain semua. Dipanggillah profesor-profesor di Republik Indonesia buat mikirin itu semua. Tapi ya mikir terus ya. Mereka lagi mikir, Ono nggak tahu sih. Jujur nggak tahu kejadian itu sih. Suatu hari saya diundang aja suruh ngasih webinar buat guru-guru di Sumatera Barat. Buat AI masuk sekolah. Cuman saya curiga, ini kenapa yang buka webinarnya gubernur, terus yang kasih keynote-nya kenapa Wamen? Curiga dong.
Levelnya tinggi berarti. ketinggian. Ini ada yang nggak beres nih. Akhirnya, tapi kan saya bereaksi sama guru-guru itu, terasa banget mereka memang antusias buat AI masuk sekolah, tapi nggak ada panduan segala macam. Akhirnya dalam waktu 2 hari saya bikin buku AI buat guru-guru. Tahu berapa halaman? Wow. Berapa? 300. 300. Bisa diambil free nih, Boleh. bisa dilihat ya. Alamatnya teh di sini ya, s.id free OWP ebooks, free minus OWP minus ebooks, s.id depannya ya. Kalau di enter, kita akan masuk ke websitenya Ono. Ini free, bisa diambil, dan di sini ada, ada buku pegangan buat guru sih. Ini ada buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK segala macam. 300 halaman tuh free. Nulisnya 2 hari. 300 halaman. Wah, ini pakai AI nggak Pak? Pakai AI lah. Tulisnya pakai AI. Iya lah. Tapi jangan berpikir AI itu pintar ya. AI itu tolol dan goblok sih sebenarnya. Oh, Jadi yang oke. bikin dia pinter apa Pak? Yang bikin dia pintar. Jadi dia gini cara berpikirnya. Cara kerjanya gitu. Cara kerjanya. Jadi kan tadi si Alan Turing pengen supaya kita kalau kita berinteraksi sama komputer dan komputernya kayak manusia, itu udah AI. Sebetulnya enggak. Jadi kelihatannya kayak manusia. Cuman kan caranya supaya kayak manusia, kita cekokin data yang banyak. Betul. Pas ditanya dia kayak datanya jadi benar. Padahal tetap aja. Misalnya saya ngomong kayak gini ya, misalnya ya. Waduh, gua keren banget hari ini dapat nilai 0. Berarti Dia nol yang itu akan keren. Positif atau negatif? Bingung kan? Kalau kita sebagai manusia, kita bisa tahu ini kayaknya lagi ngehina nih, orang sarkastik nih ya. Tapi kalau komputer kan nggak bisa ngerti itu. Jadi pengetahuan sampai level itu komputer nggak punya, gitu. Ngelihat, ngambil kata-kata terus dilempar aja gitu. Jadi dia pasti bego di situ. Nah, cuman kan beda sama manusia. Kalau manusia kan otaknya segini gede ya. Komputer kan bisa nyimpen satu topik tapi banyak banget. Jadi pas bereaksi dia bisa dapat dari referensi yang sebelumnya kelihatannya kayak manusia gitu. Nah, khusus untuk buku ini ya udah kita harus jago ngasih perintah ke komputernya, ke AI-nya. Tolong bikinin outline. Dia bikin outline, terus saya benerin outline-nya, terus udah gitu tolong bikinin bab ini, bikinin subbab ini, bikin ini. Kita perintahin banget. Waktu perintah juga saya kasih. Promnya berarti detail banget tuh Pak. Panjang. Promnya bisa 1 halaman, 2 halaman. Ini buat pemirsa, prom udah pada tahu belum sih? Udah tahu belum nih Sobat Japos? Ini kalau misalkan kita pakai ChatGPT ya? Nih, apa sih? buka ya. Kita oke, buka oke. ya. Ini ChatGPT lah, kayak gini bentuknya. Saya biasanya kadang-kadang selain ChatGPT bisa pakai Grok juga sih. Oke. Satu lagi Gemini. Gemini ya. Ada banyak sih. Ini contoh aja ya. Bentuknya mirip-mirip semua sih. Jadi bentuknya kayak gini, ada buat Kolom masukin pertanyaan, kata-kata ke betul. sini. Ini Grok, ada kayak gitu juga Kak, sama ini ada Gemini. Oke. Saya kecil dikit lah. biar- Halo Ono. Oke, kita misalnya ngasih prompt kalimat yang kita masukin di sini ya. Coba, siapakah Pak Rahmat Setiawan. Setiawan dari Pemkot ya, sini mah kategori apa? Pemkot. Pemkot Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Saya kopiin nih. Serem banget ya. Ada nggak ya? Nah, kita kirim ya. Ini prompt yang kita kirim nih. Ini kita cek lagi ke Grok. Boleh ini nggak? Angga aja Pak Angga. Ini cek ketiga makhluk ini sekaligus ya, tiga-tiganya kita lihat efeknya nih. Oke. Ini adalah kepala seksi, ini namanya kepala seksi, ruang lingkup apa? Stop ya sini, Ini stop. istrinya udah berapa Pak? Tahu Istrinya nggak? belum, nanti belum kita ketahuan. bisa nanya juga sih. Kalau ini kelihatan bego ya, kelihatan bego kan? Ini Grok nih. Dia nggak tahu dia nggak tahu, tidak ada informasi maksudnya pada bagian ini, dia nggak tahu. Jadi siapa tadi si Grok, si ChatGPT lebih pintar. Kita lihat Gemini lebih pintar karena dia Salah nih. enggak, dia kan ngambil tapi dia pendek. pendek. Jadi yang paling bagus dari 3 ini sebetulnya si ChatGPT. ChatGPT gitu. Kenapa bisa gitu? Cuman yang ini
si Grok yang punya Twitter ya, jadi Elon Musk. Datanya dari itu. Elon Musk. Dia panjang nih, tapi nggak ada isinya. Kalau Gemini dia nggak pinter, tapi jago ngomong sih. Kalau yang kritis bener si ChatGPT gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya. Nanti kalau saya biasanya kalau nulis ChatGPT saya pakai buat yang tajam, kritis ChatGPT. Kalau saya lagi pengen nyari informasi kemana-mana, saya pakai Grok biasanya. Karena Grok punya kemampuan, dia biasanya buat dapetin satu informasi. Kalau yang Grok benernya, yang ininya bagus, dia akan ngambil 24-an referensi lah. URL dia baca, terus dia keluarin semuanya. Kalau si Gemini, dia bagus buat nulis. Jadi bikin kalimat bagus kalau Gemini gitu. Jadi masing-masing ada plus minusnya lah. Gitu. Balik lagi mungkin kalau kita ini pasti udah banyak sih sebenarnya kalau teman anak-anak Gen Z gitu ya. Pakai itu untuk tugas gitu Pak ya. Dan itu beberapa kali itu dalam perbincangan diskusi ada kayak guru-guru dan orang-orang pakar itu etis nggak sih gitu ya, bukan dalam pencarian data, kemudian penulisan gitu ya Pak ya, penulisan itu etis apa plagiat atau enggak sih? Iya plagiat, yang dibilang plagiat itu sekarang apa gitu, karena kalau misalkan masuk dalam Ini jawaban singkat aja dulu. boleh. Nggak plagiat. Nggak plagiat. Itu Surprise dari ya? Pak Ono. Coba. Kan dia tinggal copy paste gitu misalnya Pak. Dia nggak tinggal copy paste. Jadi AI itu menulis ulang. Kalau yang nama plagiat itu kalau paraphrase. Kalau plagiat tuh gini, kalau kita ngambil satu kalimat atau satu karya tulisan, copy paste langsung. Terus nama penulisnya kita ganti, itu plagiat. Kalau kita ambil satu karya, udah gitu, tolong tulis ulang karya ini, ide ini, idenya sama, tapi kata-katanya beda, itu bukan plagiat. Paraphrasing. Tapi itu lolos nggak tuh Pak di dalam, kalau misalkan kita kan udah tuh? Nah, ini saya akan cerita lagi nih. Ini kan buku-buku saya nih. Berapa persen dia? 2% ya. Ini waktu itu kemarin sama DPR RI. Jadi lagi ngobrol sama DPR RI. Udah, ilmu-ilmu saya silahkan diambil lah di sini, silahkan diambil. Ini ada buku ini nih, teknik cepat menulis buku. Teknik cepat menulis buku. Oke ya. Ini ada smart government yang efektif gitu ya. Terus di sini ada smart energy. Kebetulan soalnya kemarin, jadi saya udah mulai ngerubah kebiasaan. Jadi kalau ada orang ngundang biasanya, Wono minta slide paparan kan. Ini saya kasih buku Saya aja. kasih buku. Dan ini nih 100 halaman gitu kan. Dikasihnya dulu kan, stres. Udah gitu mereka dikasih URL ini kan, semua karya-karya dari situ kan. Ini DPR RI kurang ajar, diambil karyanya sama dia, nggak dipublish, diambil, dicek ke plagiat, Turnitin. Tahu dapat berapa? 20%? 7. Wih. Ih, luar biasa Pak. Emang? Luar biasa sih Emang? ChatGPT-nya. Emang? Bukan ChatGPT yang luar biasa. Ini harus pakai strategi kayak gini. Gimana? Pakai strategi tekniknya. Ini perhatiin. Saya kan pakai 3 ini. 3 ini ya. Ini contoh nih. Saya pakai 3. 3 saya gabungin jadi 1 ke Notepad dulu ya. Ke Notepad jadi 1. Terus saya kasih prompt-nya gini. Tolong paraphrase tulisan ini semua supaya jadi 1, supaya alurnya lebih tajam dan ceritanya lebih mengalir, gitu ya. Jadi jadi 1, 3 tulisan jadi 1 sama dia. Ya udah hilang banget lah. Betul. Orang 1 aja udah hilang, ini 3 jadi 1 hilang. 7% itu udah selesai, itu udah lolos. Lolos emang. Makanya kaget orang DPR RI. Dia nyangka tingkat plagiatnya tinggi kan? Iya. Pas dicek. Aku kira juga masih mungkin di 20% gitu Pak. 7%. Tapi kan itu plusnya ya Pak. Iya. Kalau minusnya kan berarti daya pikir orang jadi ketergantungan nggak sih Pak? Bukan tergantung kali ya. Ya mungkin kayak tergantung. Tapi kalau saya kategorinya lebih terbantu. Iya, terbantu. Cuman gini, ini masalah waktu. Kalau kita tidak pakai AI, untuk nulis buku saya sebulan 2 bulan nih. Pakai AI 2 hari selesai. Iya, oke. Jadi waktunya jadi beda banget gitu. Jadi kalau saya udah buku terus, 100 halaman. Stres orang dikasih buku 100 halaman, 200 halaman, stres. Udah nggak main PPT apa itu? PPT udah nggak main langsung.
Dan PPT itu kan kita nggak bisa ngasih detail ya. Kalau ini detail, dan saya udah kurang ajarnya gini nih, si Grok yang ini nih, ini kalau saya klik deep search, dia akan Ada, Pak, tuh. nyari kemana, dia akan waktunya lebih lama, dan dia akan nyari data kemana-mana beneran. Referensinya akan lebih Dahsyat. Dan datanya lebih, kalau saya ngasih prompt, saya akan bilang, oke, saya pengen ngomong soal, ini kebetulan minyak kemarin, SKK Migas. Saya pengen ngomong soal kedaulatan buat Sumber SK daya. ya, Republik Indonesia, tapi perusahaannya minyak ya. Saya pengen punya datanya. Jadi datanya harus nggak boleh, kan AI salah satu brengseknya ya adalah suka halusinasi. Jadi kalau kita perintahin sesuatu, dia ngambil datanya. bukan ngambil data, dia ngarang kayaknya beneran. Oke. Kayak halusinasi. Misal gini. Tolong bikin tulisan tentang AI di kota Jakarta. Terus nanti dia ngomong, wah, Jakarta sudah implementasi AI dengan baik sekali, semua layanan publik di Jakarta sudah berbasis AI, masyarakat Jakarta bisa dapat layanannya secara ABC, secara excellent. Tapi nipu semua itu. Referensinya nggak ada. Nggak ada. AI bisa ngomong sampai level kayak gitu. Nah itu nggak boleh. Kita yang sebagai manusia yang harus ngarahin si AI-nya. Tolong ngomong yang bener, jangan bohong. Itu harus diarahin loh ya. Oh, promptnya sampai segitu, Pak? Sampai gitu. Saya ngomong, tolong buat yang akurat, presisi. Saya kalimat sampai kayak gitu. Kalau enggak dia bohong soalnya. Ya suka bohong soalnya. Kalau ngomongin soal itu ya Pak ya, Pak Ono tuh melihat AI di posisinya seperti apa tuh Pak di dalam kebijakan publik di Indonesia? Dari sisi ini kebijakan publik. Kalau dari AI-nya sih alat kayak tools, kayak mesin tik. Cuman dia pintar banget. Oke. Jadi lihatnya sebagai alat. Nah, kalau dari sisi kebijakan publik kira-kira gini yang ada di kepala saya. Dengan AI kita jadi bisa ngasih layanan yang ibaratnya gini lah. Nih, gue kasih contoh ya. Kasih contoh pelayanan, coba pelayanan publik mungkin. Nggak usah pelayanan publik. Nggak usah, Pak. Kita toko online yang ibu-ibu yang sering datang ya. Yang common lah seperti itu. Misalnya kita masuk ke salah satu toko online, ada beberapa toko online ya. Kita masuk nih ya ke toko online ya. Oke, saya tutup nih. Di toko online kan ada ininya ya, ada iklan. Ini ada iklan nih di bawah sini ya. Iya. Iklan. Kita lihat ke bawah ada iklan nih. Nih toko online nanti ada iklan lah ya. Oke. Pertanyaan buat kita semua. Kalau kita masuk ke toko online, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa? Karena jadi ini mungkin searchingnya lebih banyak yang enggak. lain. Jadi mereka kan bisa apa sih nyadap ya Pak? Yang kita omongin, yang kita search di search engine itu mereka kayak ngumpulin gitu terus dibeli nggak sih data itu sama mereka Pak? Boleh. Soalnya sering banget kayak gitu, kita baru ngomongin tentang misalkan ke Labuan Bajo gitu ya, tiba-tiba keluar gitu kan iklan-iklan Labuan Bajo. Boleh. Gitu. Bisa kayak gitu kalau dia bayar ya. Bisa juga enggak sih. Yang paling blow on kan dia akan nyatet apa yang kita cari dong. Pokoknya intinya dia melakukan mata-mata lah. Iya. Supaya dia presisi dapatnya. Jadi salah satu kebagusan makhluk-makhluk AI ini adalah dia bisa ngolah data banyak banget. Kan tiap orang, ini usernya kan banyak sekali di sini kan, jutaan orang di situ. Beda-beda interest sih. Masing-masing orang punya interest masing-masing dan dia bisa melakukan analisa untuk tiap orang secara presisi. Artinya dia ngumpulin semua data orang-orang tadi ya. Bisa masuk toko online, bisa masuk ke media sosial, Facebook dan sebagainya. Itu kan iklannya presisi banget sesuai apa yang kita mau. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita dimata-matain. Jadi di balik AI itu ada proses mata-mata sih sebenarnya. Semoga sadar ya. Betul. Ikhlas nggak? Menyeramkan sekali itu sebenarnya. Sebenarnya menyeramkan, di satu sisi menyeramkan, tapi memang cara kerjanya seperti itu. Dari mata-mata itu dia melakukan klasifikasi, istilahnya orang ya, klasifikasi. Sebetulnya yang dilakukan kalau dari sisi orang normal personalisasi. Jadi dia bisa bikin program yang sesuai sama yang kita mau. Jadi dia akan membuat website ini sesuai sama kita mauin. Jadi ini kalau ini kan kelihatan nih iklannya teknik banget ya. Karena Ono. Bapak selama ini maunya ini gitu. Iya. Seperti itu. Interestnya.
Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan publik nih. Kebayang ya? Ya. Bayang. Kebayang bahwa salah satu cantiknya AI adalah dia bisa melakukan personalisasi. Yes. Jadi dia betul-betul dicun, dia bisa ngasih ngecun supaya layanan kita ke pelanggannya betul-betul sesuai apa yang kita mau. Kan. Bayangkan kalau itu bisa kita lakukan di Pemkot. Artinya contoh paling blow on mah sederhana kira-kira gini. Pemkot punya ini orang statistik kan? Betul. Kepala seksi aplikasi siber dan statistik. Iya. Jadi dia punya data banyak nih. Dan ini yang saya kerjakan di pemerintah kota Tangerang Selatan. Orang Bapedanya, saya arahin orang Bapedanya. Bapeda, tugas Anda adalah bikin perencanaan program pemerintah seperti apa yang cocok buat rakyat dong. Supaya bisa cocok sama rakyat, dia ngambil data semua rakyat dong. Ya. Dari data paling bawah mah kira-kira gini, kita jadi tahu ini kan, emangnya Jakarta sama semua kan beda ya. Di Tanah Abang sama di Jakarta Timur, di Kemayoran kan rakyatnya beda itu. Programnya akan beda untuk masing-masing wilayah, nggak sama. Dari masing-masing wilayah kan kita sedotin data-data masing-masing wilayah tadi. Ada masalah pendidikannya lah, ada masalah penghasilannya, pekerjaannya, semuanya datanya ada di sini kan. Dari situ dia bisa tahu dong kira-kira yang miskin mana, yang menengah mana, yang pinter mana, yang nggak terlalu pinter mana, yang butuh apa di mana, semuanya tahu sebenarnya di sini. Tinggal gimana kita melakukan klasifikasi tadi kan. Setelah itu yang kita lakukan di pemerintah kota Tangsel, Bapedanya adalah kita udah punya model nih. Oke, coba kita eksperimen. Eksperimennya gini nih. Ini kalau kita punya anggaran sekian nih, kita punya anggaran sekian. Kan kita boleh milih sebagai pemerintah kota ya. Saya punya anggaran sekian. Ini anggaran mau ditaruh di mana nih? Prioritasnya kemana? Prioritasnya mau di mana? Tapi kita belum tahu prioritas kan. Tapi kita punya pagu lah. Oke, Anda punya anggaran 1 triliun atau berapa ratus M anggaran buat pembangunan masyarakat di kota ini. Oke. Mau ditaruh di jalan. Mau ditaruh di got. Mau taruh di sekolah. Mau taruh di waduk, mau taruh di mana? Oke, apa efeknya dari jalan terhadap ekonomi? Apa efeknya sekolah terhadap kesejahteraan? Misalnya kan kita bisa klasifikasi tadi ya, ini ada sekian persen yang miskin, prasejahtera, sejahtera dan sebagainya kan. Ini kalau anggaran ditaruh di sana, efeknya naiknya berapa persen nih? Ini kalau taruh di sini, ekonomi naiknya berapa persen? Jadi kita di si Bapeda memang bukan tugasnya dia sih. Perencanaannya itu. Iya, perencanaan dia kan tugasnya buat ngumpulin datanya doang kan. Selamat. Jadi nggak usah pakai masih masalah Ahmad lagi, Pak Bapeda aja Pak. Jadi ini urusannya Bapeda. Si Bapeda itu harus dari data ini dia bikin model. Dari modelnya kita simulasi. Kalau kita taruh sekian rupiah di sini, berapa persen akan naik? Nanti kan kita optimasi. Kita kan anggaran terbatas kan, anggaran kita bukannya sesuatu yang tidak ada batasnya, kan ada batasnya. Dengan anggaran sekian, saya bisa naikin kesejahteraan rakyat ini jadi segini, kepandaian anak-anak jadi sekian, gitu. Jadi tujuannya adalah kita mengklasifikasi supaya efeknya maksimum ke masyarakat, kira-kira gitu. Dan itu belum ada yang ngerjain, nggak banyak yang tahu. Karena izin Pak, mungkin sekarang kita masih bergelut di kualitas datanya itu. Iya. Rata-rata sih masih di situ ya Pak. Kalau saya akhirnya kepaksa, proses ini harus dilewatin supaya teman-teman di statistik, teman-teman di Bapeda tahu bahwa ada proses seperti ini dalam proses perencanaan pembangunan ya. Nah dari proses itu dia tahu, gue butuh punya kualitas data seperti apa, data seperti apa yang kita butuhin. Nah itu turun ke bawah nih. Cleansing datanya berarti ada di bawah. Buat cleansing data, tipe data. Ini saya kasih lihat contoh aja ya. Boleh. Pak, ngomong-ngomong soal ini, kan berarti kan tadi yang mata-mata gitu Pak ya. Ini kan mata-mata istilah yang rada ekstrim. Gitu ya. Tapi kita memang kalau misalkan dengan kayak si Google tuh kayak merasa di mata-mata gitu ya. Karena apapun yang kita lagi pikirin, kok orang-orang bisa langsung muncul ya di search engine gitu. Iya kan, kalau kita itu kan untuk kita search apa ya keluar lah, atau kecatat. Atau ngomong gitu Pak? Kalau ngomong enggak sih. Enggak. Jadi kayaknya ada di rekaman. Benar nggak sih Pak? Kecuali kalau handphonenya dipasangin software buat mata-mata ya. Kalau handphone saya enggak.
Soalnya gue tahu penjahat-penjahat itu brengsek semua. Serem juga ya. Iya. Nah, kalau kita Tapi kita bisa nginstall software buat mata-mata di sini. Saya bisa bikin. Oke, Pak. Nggak usah dipraktekin Bisa ya. dipraktekin. Skip aja, Pak. Nanti aja Pak di luar ini, Pak. Kan gue ngajar cyber security, gue ngajarin teknik bikin software Trojan itu. Oh. Oke, kita masuk ke Masuk dulu deh. masuk yang contoh. Nih saya kasih lihat. Ini contoh ini adalah data UMKM dari Kementerian apa? UMKM. Koperasi ya. Koperasi dan UMKM. Ini foldernya namanya Orange. Orange adalah software yang free buat nganalisa data. Oke. Itu juga bagus juga. Enggak, ini bisa ini softwarenya bisa diambil di sini lah. Ini softwarenya free, namanya Orange Data Mining. Ini buat teman-teman yang ini ada download, kita bisa download sih softwarenya buat Windows, Mac, Linux, sebenarnya free. Oke. Ini ada Windows dan sebagainya ya. Softwarenya gampang banget. Oke. Orange Data Mining. Udah tahu cara ngoding kan? Ya. Nah, codingnya kayak gini nih. Tanya lebih ke Pak Ahmad. Enggak, codingannya kayak gini nih. Itu kayak yang di sebelah kanan ini ngodingnya. Jadi codingannya bukan ketik, Pure ngetik, nggak ada ngetikan. tinggal drag and drop. Tinggal diklik, taruh, sambungin, taruh, sambungin. Jadi ini saya pakai buat ngajarin BPKP, BPK, KSP, Kantor Staf Presiden ya. Data mining. Terus Dirjen Anggaran, Kemenq. Karena kalau disuruh ngetik kan pingsan semua orang itu ya. Jadi saya ngajarin ngodingnya kayak gini. Ini levelnya eselon 1. Yang dicari apa maksudnya jadi Pak? Dari sini kita bisa dapetin model, setelah model kita simulasi. Kalau kita punya anggaran sekian, kita mau taruh di mana ini duit? Mana yang dampaknya paling besar buat rakyat? Misalnya kita pengen target kita adalah naikin kesejahteraan dari prasejahtera atau miskin ke prasejahtera jadi sejahtera. Dengan duit sekian kita berapa persen rakyat akan mendapat manfaat. Tapi bentuknya simulasi ya. Udah harus ada tujuannya dulu baru. Dalam kepala kita. Oh, oke. Kan kita ngeset tujuan di dalam kepala. Tapi kan untuk mencapai itu kan pilihannya banyak nih. Duit bisa ditaruh di pendidikan lah, ditaruh di got lah, buat perbaikan apa? Saluran, jalan lah, apa pasar kayak apa. Nah, kita taruh mana yang efeknya paling besar buat rakyat ini. Dan itu simulasi semua. Artinya kita nggak perlu bangun dulu baru tahu. Hasilnya. Jadi kita dari data itu kita simulasiin. Nanti kita tahu, oke, efek paling besar kalau kita taruh misalnya di pasar. Ya udah, kita kasih saran ke gubernur, Pak Gubernur, kayaknya pilihannya kayak gini. Kalau kita taruh di pasar, sekian persen yang naik. Kalau kita taruh di got, sekian persen yang naik. Kalau kita taruh di sekolah, sekian persen yang naik. Kalau pendidikan gitu. Jadi semuanya bentuknya simulasi dulu. Nggak ada trial error di simulasi itu. Jadi trial errornya jadi murah banget. Iya, jadi murah banget. Iya. Karena Ini bagus banget buat efisiensi. Nah, sekarang saya kasih lihat data nih ya. Ini datanya punya koperasi sama ini ya, UMKM. Oke. Ini ngomong jujur dulu. Ini kalau kita lagi ngobrol sama Kementerian Koperasi sama UMKM, mereka akan bilang dia punya data 30 jutaan data UMKM Republik Indonesia. Datanya kayak gini. Ini saya cuma dikasih 21-an ini, 21 apa sih namanya? Kolom. Oke. Mereka punya 200 kolom per data. Terus saya tadinya minta, boleh nggak gua dapat kopinya? Nggak boleh dong. Ini saya cuma dikasih 1000 data UMKM 1000 baris di Bekasi doang dikasihnya. Coba sekarang saya pengen nanya nih orang statistik, ngelihat data kayak gini, kesimpulannya apa coba? Mampus nggak? Mas Rahmat? Bisa banyak ini, Mas Pak. Rahmat kepala seksi aplikasi kalau dibalik lagi. Bisa banyak kan? Bisa banyak. Tapi kita dari ini kan kita nggak bisa lihat apa-apa sih sebenarnya. Kalau Iya. Lihat apa adanya nggak kelihatan apa-apa sih sebenarnya. Bisa nggak kita nyimpulin sesuatu dari sini, gitu ya? Tapi saya nggak akan pakai orange ya. Kita pakai yang cara paling blow on. Oke. Ada yang lebih simpel lagi, Pak? Ada. Ini filenya namanya UMKM sampel Kota Bekasi XLS ya. Ini teman-teman statistik bisa dapetin data seperti ini. Oke. Cuman saya sebel banget sama
satu datanya Bappenas, datanya gombal, nggak bisa kita proses. Oke, harus datanya kayak gini yang bisa kita proses. Udah pernah lihat datanya Bappenas belum? Belum, Pak. Maksudnya harus yang Excel atau? Ya harus kayak gini lah, baru kita bisa proses. Ini saya kasih lihat lah kondisi data Republik Anda itu ya. Masya Allah. Summary gitu Pak. Lebih dari summary, nyebelin banget. Ini saya bijak bos ini untuk pembelajaran bersama ya. Iya. Ini bukan untuk menghina atau menjatuhkan ya. seseorang. Oke. Ini pembelajaran bersama. Ini ada satu data Indonesia. Awalnya bukan di Bappenas, awalnya di kantor staf presiden. Dan waktu ada di kantor staf presiden bagus. Soalnya orangnya bagus sih bahasanya. Pas pindah ke Bappenas jadi kayak basa-basi. Misalnya kita cari kemiskinan. Apa karena sudah diolah gitu Pak? Jadinya nggak bisa diambil. Ini kita lihat datanya ya. Oke. Ini kemiskinan ya. Oke. Ini kemiskinan ya. Ini kan bagus nih, terbuka. Berarti bisa kita akses dong. Download gitu. Oke, kita ambil yang terbuka ya. Klik. Oke. Kita turun bawah, ini data subsidi LPG 3 kg. Ada nggak kita? Oke. Sekarang kita download nih ya. Kita download. Oke. Ini udah di-download, kita buka nih datanya. Kita buka nih datanya ya. Saudara-saudara, bisa nggak kita proses? Nggak bisa. Itu gitu doang. Saya Iya. langsung Sangat irit banget data. Jadi kalau udah data kayak gini mah kita nggak bisa proses ya, saudara-saudara. Gua zoom in lah biar kelihatan lebih gede. minimal kan di provinsi apa sekian Iya. banyak penduduk yang menggunakan ini. Data yang masih rada bener yang ini tadi bisa Ya, ini diproses. masih bisa diolah nih Pak. Nih, kalau data cuman summary, kesimpulan mah kita nggak bisa apa-apa udah. Bengong. Udah summary aja gitu. Nah, yang menyebalkan ini adanya di Bappenas. Pusing. Bappenas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kan. Lu mau rencanain apa kalau kayak gitu nggak bisa. Gitu. Udah kesimpulan aja. Kesimpulan aja. Nah, sekarang dengan data seperti ini kita bisa ngerencanain apa ya? Udah pernah proses data seperti ini pakai Kalau- ChatGPT? Oh belum Pak. Tapi kalau misalnya lihat di sini ya Pak, contoh sampel ini misalnya metode pemasaran yang non digital. Jadi kita nanti bisa berapa banyak yang masih non digital gitu nanti Iya. tentunya di situ gitu. Ya. Fokusnya di situ. Kalau ya oke bener nih. Oh. Ini bener. Lulus nih, Pak, lagi Bener. seksi ini. Lulus Jadi nih, Pak. paling enggak udah punya insting. Udah punya insting, kita pengen lihat berapa yang pakai non digital, berapa yang apa, terus efeknya ke omset kayak Iya, gimana, gitu-gitu kan. Nah, sekarang caranya Ono nganalisa data. Ini cara gombal banget nih. Ini pakai tools. Pakai si Oren itu? Bukan Nah, lagi? kagak. Waduh. Saya makainya Ini pakai semuanya dibuka nih. Pakai ini aja ChatGPT aja yang goblok ya. Belum pernah analisa pakai ChatGPT kan? Ini ada plus nih. Masukin ke filenya dia. Masukin aja. Saya masih agak bertentangan gitu, maksudnya kalau pakai ini takutnya gimana gitu. Oh, ini tidak baik karena data kita dimasukin ke internasional. Nah, oke. Itu nggak bagus. Kalau kita di kampus kita bikin ChatGPT lokal sendiri. Iya, kita bikin sendiri. Independen gitu Pak. Jadi kita nggak pakai ChatGPT, nggak pakai Grok, nggak pakai Gemini, kita bikin ChatGPT sendiri di kampus. Jalan, bisa. Kita bisa bikin loh. Ini kita bisa bikin ya. Oke. Cuman ini nih, saya ambil nih datanya ya. SS tadi ya, sampel. Sorry. Nih, sampel ya. Kota Bekasi nih ya. Iya. Oke, saya masukin, di-upload nih datanya ke sana. Ini yang berbayar nggak sih Pak? Kan ada yang berbayar ya, nggak salah ya? Kalau yang Ono bayar kebetulan. Beda Mas. Soalnya beda ya, toolsnya. Oh, Fiturnya no. Pak. Ono berba- dia agak on kalau yang tidak berbayar tuh agak lama. Iya, kalau ini Ono berbayar karena Ono emang butuh banget buat bikin buku segala macam, dan saya intens sekali buat bikin buku dan teman-temannya. Nah, sekarang kita pengen analisa, misalnya kalau ini ekstrim aja ya, misalnya kita pengen bikin paper jurnal dari sini, gitu ya. Kalau di paper jurnal ini, kalau yang lagi pengen S2 atau S3 ya, kalau kita punya data, yang susah bukan bikin paper jurnal, yang susah dapetin datanya. Misal, karena Pak Rahmat ini orang statistik, dia punya data banyak dong. Jadi kalau buat bikin paper jurnal gampang. Bikin paper jurnal yang pertanyaan pertama adalah novelty. Ya. Kalimatnya cuma gini aja. Kebaruan ya ini apa? Iya, apa saja novelty Yang sudah atau pernah. kebaruan ya, kebaruan yang bisa kita temukan Dari di file ini, gitu kan? Sesimpel itu. Berarti novel, from-nya blow on nih,
Oke, enter nih, enter, keluar, parah, dianalisa sama dia, ini analisa, dianalisa sama dia, jangan khawatir, ini dia kasih tahu, Kemana saja ini gitu ya? iya, Jadi pengen S3. nih langsung dia ngasih tahu, ini ada sampai lewat mikro kelurahan dia bisa dapat, distribusi UMKM per kelurahan jenis usaha bisa dapat, terus hubungan antara modal awal dengan omset dapat. Ini bisa langsung jadi beberapa jurnal dari sini. Emang satu jurnal rata-rata butuh 3 novelty aja sih sebenarnya. Ini banyak banget. Nih pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, penggunaan teknologi tadi, pemanfaatan pemasaran, skala usaha, omset, pendidikan pengusaha, ada hubungannya ternyata ini antara pemanfaatan teknologi, digitalisasi sama pendidikan pengusaha dan sebagainya, ada hubungannya, legalitas, formalitas, pendidikan pengusaha, faktor kesuksesan. Oke. Nah, ini yang penting juga, pendidikan terakhir pengusaha bisa dibandingkan dengan skala usaha, omset dan metode manajerial. Semakin Iya, pendidikannya baik gitu sih. Itu asumsi kita kan. Asumsi Nah kita. sekarang kita harus Dalami lagi. mendalami, kita harus membuktikan, Iya, membuktikan, asumsi betul. kita benar apa kagak. Misal kita tertarik Asumsi si yang, ChatGPT ini benar atau tidak iya, gitu. misalnya kita pengen yang ini, ya udah tinggal kita ambil aja, ini kan kita ambil. Oke. Ulang lagi. Sandingkan dengan data yang sudah ada. Ya sanding atau kalau saya biasanya parah, kalau saya upload lagi datanya, baru saya kasih prompt lagi. Soalnya kalau enggak dia suka nggak tahu, dia harus ngambil referensi dari mana. Iya. Jadi saya upload ulang tuh data, di-upload ulang, baru saya kasih prompt yang itu gitu. Nah ini kepake banget buat si Bapeda. Iya, Jadi iya. orang statistik ngasih data ke Bapedanya kita bisa bilang sama Bapeda udah deh, kita AI-nya pakai kayak ChatGPT aja dah. Kita nggak usah bikin program yang rumit-rumit. Kalau saya ekstrim, kalau saya akan minta programming pakai Python-nya sih. Itu levelnya beda lagi, Bu. Iya. Nggak, kalau Python, Aku kalau lebih- ini soalnya ini data kecil, Iya. dia bisa data kecil. Kalau data besar dia tewas dia. Jadi saya biasanya Kalau banyak mikir kalau datanya besar ya Pak ya? nggak sanggup dia. Nggak sanggup Kita dia. harus mainan GPU dan teman-temannya kalau data besar. Oke, Python. Nah udah, ini kita upload, terus sandingkan dan buktikan pernyataan di bawah ini, berikan persentase, angka lah ya, angka, persentase dan grafik aja sekalian ya, Boleh. grafik supaya jelas. Yang poin 6-nya nggak dimasukin tuh Pak? Nanti copy paste. Oke, paste. Jelas. Jelas salah nulis, jelas titik. Saya paste di sini nih. Iya. Sebenarnya harusnya kalimatnya lebih bagus daripada ini ya. Cuman mudah-mudahan dia agak ngerti lah. Kata tadi ChatGPT for Dummies, jadi harusnya yang sesimpel mungkin ya Pak. Iya. Jangan tahu ya. Ini Ono lagi malas. Kalau yang bener mah Ono bikin kalimatnya lebih bagus supaya dia Lebih tajam Hasilnya lagi. lebih- hasilnya lebih bagus sih. Kalau kita kalimat lebih bagus dia lebih bagus hasilnya. Tapi di sini eksplisit saya minta ini kelihatan dari tingkat pendidikan, omsetnya kelihatan berapa. Oke. Kita ke bawahin. Nih. Nah, ini omset diploma sarjana ini kelihatan. Kelihatan. Kelihatan banget. Jadi my datanya God, berbicara jadi nih, Pak. sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya enaknya dia udah kayak gini ya, otaknya manusia tuh sebenarnya dibikin untuk menarasikan gitu, itu lebih enak lagi kita. Narasinya juga bisa dia sih. sebenarnya. Bisa dia gitu. Cuman poin apa yang dari sini yang bisa kita lihat? Poinnya sebenarnya kalau bangsa ini mau sejahtera, pendidikan harus tinggi. Nah, ini kritiknya Ono ke Kementerian Koperasi sama UMKM kemarin. Koperasi, kalian itu punya data keren banget, bagus banget. Coba dianalisa lah. Jadi selama ini koperasi nanya ke Ono cuma gini doang. Ono, kita punya data 30 juta. Gimana cara ngupdate-nya? La ilaha illallah. Update ya, Pak. Pertanyaan update data. Apa pengen gua tabokin satu-satu? Kalau kayak gitu kan kasihan ya. Jadi saya bilang Jangan, Pak. sama koperasi, kalian tuh punya data bagus banget, gila keren banget, lu analisa.
Padahal analisanya belum ini sih sebenarnya caranya. Tapi dari analisanya kita tahu bahwa kalau bangsa ini usaha kecil menengah mau bagus, omsetnya bagus, kuncinya ada pendidikan. Dan data ngomong seperti itu. Tugas kalian sebagai Kementerian Koperasi UMKM, marahlah kalian ke Diknas. Diknas, Anda tidak menjalankan tugas Anda dengan baik. Nih bangsa ini banyak yang drop out sekolah, makanya UMKM kita parah. So, gue pengen nanya lagi. Tahu nggak jumlah orang masuk SD berapa setiap tahun? Jumlah seluruh Indonesia, Pak. Ya seluruh Indonesia lah. Ini orang statistik tahu nggak? Nggak tahu juga dia. Mainnya masih lokal. Ya lokal dulu lah, lokal berapa? Tetap nggak tahu. Di Jakarta Mesti Pusat lihat itu dulu datanya, Pak. perbandingan mungkin dengan anak usia sekolah itu dia kita hampir 90% kalau nggak salah. Kalau di Jakarta ya, Pak. 90% itu apa? Nggak lulus. Yang masuk SD maksudnya. Masuk SD 90%. Oke, kalau nasional kira-kira gini lah, ada sekitar 9 jutaan lebih sih sebenarnya. 6 jutaan anak masuk SD setiap tahun. Kalau yang idealnya adalah masuk sama input output sama nih, idealnya ya. Jadi masuk 6, output 6. Kenyataan hidupnya tidak seindah itu gitu. Jadi masuk 6, outputnya 600.000. Sisanya drop out. Sisanya sengsara hidupnya. Nah itu harusnya diomongin antar menteri. Ini akibat kalian tidak bikin bangsa ini pinter, usaha kita jadi nggak bagus. Jadi ada korelasinya gitu ya. Iya. Dari satu sisi bagus kita punya data banyak, presisi. Harusnya dari itu kita harus bisa nganalisa, terus kita bikin kebijakan secara strategis. Yang tepat sasaran. Tepat sasarannya seperti apa? Dan itu main model gitu. Dan di balik itu semua AI. Kenapa AI jadi masuk? Soalnya ini tadi kalau kita mau ngelihatnya kayak gini kan nggak bisa pakai manusia. Datanya banyak banget kan, AI yang main di sini. Jadi AI yang main di sini supaya dia bisa ngolah data yang gede banget dengan berbagai kolom yang ada gitu. Udah gitu langsung ngeluarin kesimpulan yang lucu kayak gini kan. Dan yang cukup simple informatif, banget bisa iya. dibaca orang. Langsung bisa tahu kan, kita langsung ngerti kan. Betul. Kalau kita tadi lihat datanya kan mabok. Tapi ada resikonya nggak sih Pak kalau kayak gini Pak? Hah? Ada resikonya kah penggunaan Ya ada lah. AI? Mungkin yang dosnya itu seperti apa gitu. Resikonya misalnya gini. Nih ngomong jujur dulu ya. Coba ini orang statistik. Balik lagi ke Pak Rahmat. Ini ada orang statistik, kebetulan ada orang statistik, gue paling demen kalau ada orang statistik. Untung aja berdua. Gue kan, nanya maksudnya. sama orang statistik deh. Orang statistik, waktu ngumpulin data, yang ngumpulin data serius apa kagak? Seberapa serius orang yang ngumpulin data akan ngumpulin data? Oke. Paham Pak, paham. Kalau dia kagak serius ngumpulin data, konsekuensinya datanya bisa salah dong. Iya. Oh iya, Kualitasnya cepet-cepet aja gitu ya. Dia pengen cepet-cepet Iya. ya. Kadang-kadang Ya udah deh ini aja deh gitu. iya, dikira-kira aja lah. Saya kira-kira aja dah. Lu punya duit berapa? Lu nggak bisa jawab, gua kira-kira aja dah. Apalagi udah deadline Pak. Iya. Nah, Udah bagus deh, ya. yang ini aja deh, yang sisanya gua aja yang ngisi. Iya. misalnya. Karena kejar target kan. Iya. Itu akibatnya ya kita jadi Datanya salah dapetin salah. inilah. Iya. Resumenya salah. Saya itu parah. Karena kalau sampah yang masuk, yang keluar juga sampah. Iya, betul. Tuh resiko gedenya itu. Jadi sebenarnya orang statistik jadi bumper paling depan sih Iya, sebenarnya. harusnya. Jangan sampai data yang masuk ini sampah. Tuh, tapi ya kalau kita ngelihat yang ngumpulin data kan seru ya. Makanya kalau saya ngumpulin datanya bukan gitu caranya. Saya ngumpulin data mesin. Contoh, yang inilah. Contoh yang ini tadi ya. Nih. Yang ngumpulin data siapa nih? Mesin. Bukan manusia. Akibatnya mesin kan nggak pernah nipu. Dan dia presisi ngumpulinnya. Ono search apa? Presisi kan? Ya udah. Langsung dia bisa klasifikasi Ono, profiling Ono sukanya barang-barang yang nyetrum-nyetrum kayak ginian. Dikasih iklan yang nyetrum lah. Gitu. Ini kalau misalkan kayak ada statistik survei-survei yang membutuhkan memang data dari warga ya Pak, seperti apa tuh Pak? Kalau data dari warga, caranya gini kalau Ono ya. Nih, kalau kita survei ke rumah-rumah, pasti kejar tayang nih. Iya. Kemungkinan buat data ngaconya tinggi. Iya. Ada lagi misalkan orang yang nggak ada, susah dicari. Terus dilarang udah. Iya. Itu kacau tuh. Itu akan bikin data kita jadi kacau. Betul. Supaya data kita tidak kacau, proses surveinya dimasukin dalam
kayak ini surveinya emang kita survei kan kelihatan, kagak. Surveinya dimasukin dalam proses yang kita pakai. Kalau kita searching itu dia lakukan survei, kita beli dicatat semua. Jadi misalnya rumah-rumah nih, misal pemakaian listrik, itu kan ya PLN mau nggak mau harus dapat data bener ya supaya orang bayarnya bener kan. Jadi kita minta ke PLN minta dong data masing-masing pemakaian listrik per rumah itu ya per bulan. Terus misalnya rumahnya punya motor atau punya mobil, yang paling kerasa di mobil kan, mobil sekarang pakai apa sih yang itu tuh bukan yang gue ya buat supaya bisa isi Pertalite kan gue harus di Pertamina. My Pertamina tuh ya barcode kan ketahuan tuh mobilnya dari mana, alamatnya di mana, ada semua kan ya kan itu bisa di mapping ke alamat rumah orang tadi kan. Jadi harus koordinasi antar antar instansi supaya kita bisa dapat nih orang beli bensin, konsumsi energinya kayak gimana, listriknya kayak gimana, ininya. Terus anaknya sekolah di mana, terus belanjanya berapa sebulan gitu misalnya. Jadi kita nggak survei enggak, tapi tidak kita nge-tap langsung kegiatan aktivitas sehari-harinya dia. Effortnya lebih besar, tetapi hasilnya lebih presisi. Akurat ya. Dari hasil akurat itu, jadi kita melakukan perencanaan pembangunannya jadi lebih akurat, gitu. Karena itu, mungkin biasanya kita mainnya tuh by name by address gitu, jadi harus datang ke satu rumah, harus dicatat, gitu ya. Karena cara berpikirnya birokratis. Konvensional mungkin. Konvensional apa? Iya, konvensional. Kalau sekarang kan kita arahnya digital. Itu menarik banget loh. Kayak misalkan sesimpel kayak kalau kita belanja aja kan, taruhlah ini kita ngomongin merek ya, di Alfa itu kan dia udah ada apa sih, kartu membernya, di mana juga ada kartu membernya gitu. Itu kan record semua gitu. Itu naruh barang di rak. Itu menyesuaikan dengan itu, Pak. Iya. Interestnya. Jadi kalau orang beli barang ini, dia akan beli barang apa lagi? Iya. Kan kecatat semua. Oh iya. Itu ditaruhnya kayak gitu supaya dibeli sebelahnya. Dan itu emang beda rak ya Pak istilahnya? Enggak, raknya sama, tapi taruh sebelah-sebelahan. Oh. Jadi kalau orang beli sikat gigi, akan beli odol atau beli sabun atau apa, itu ngerendeng tuh. Iya. Itu didesain semua, itu enggak asal-asalan itu mainan data semua itu. Betul. Dan itu orang ajarin di kelas. Orang ngajarin itu di kelas. Itu tanpa kita sadari, istilahnya kita udah bermain dengan cara berpikirnya si AI tadi. Emang. Dan data kita sudah di. Enggak, kalau ya emang kayak gitu caranya dia. Iya. Kita sudah dimata-matai. Secara nggak langsung gitu ya. Iya. Gerak-gerik kita, pola tingkah laku kita, pola pembelian kita itu sudah menjadi data bagi masyarakat. Ya, proses di balik itu memang mata-mata semua sih. Sebetulnya. Mata-mata. Kalau di Jakarta sendiri gitu, Bapak pernah dengar nggak? Kita kan punya yang namanya Jakarta Smart City gitu ya, kebijakan-kebijakan dan aplikasi-aplikasi kita kayak Jaki gitu kan sudah banyak dimiliki dan dipakai oleh masyarakat kita ya Pak. Kayak misalkan Pak Ono orang Jakarta Pusat nih, Pak Ono orang Jakarta Pusat Mas Nata. Tapi kalau misalkan ada komplain gitu ya, itu kan tinggal foto di Jaki super app kita, langsung dikirim, langsung ditindaklanjuti itu Pak. Kota lain ada yang pakai nggak sih Pak? Atau Jakarta nih udah paling keren sendiri? Atau kalau misalkan masih ada yang kurang? Atau masih ada yang kurang gitu dari Bapak? Aduh, ini pertanyaan kayak gini ke juri buat award. Ini kan panel. Minta masukan Pak, berarti intinya kita. Jujur dulu, Ono belum pernah analisa pemakaian AI yang kayak gitu di kota-kota yang lain, jadi nggak tahu sih jujurnya. Cuman istri yang sering pakai yang Jaki kayak gitu. Sebenarnya urusannya lebih ke kelurahan. Dia upload begitu, PPSU turun langsung. Betul. Udah gitu aja kalau dia sih urusannya buat nyuruh PPSU, caranya difoto. Tapi itu kita di Tangerang Selatan nggak sampai situ, jadi kalah sih. Tangerang Selatan kalah. Selama ini gue nyombong-nyombongin Tangerang Selatan nih gue. Sekarang kalah, bagaimana gitu. Jadi itu oke lah. Oke, bagus. Tapi itu kalau saya melihatnya gini sih sebenarnya. Apa yang dikerjakan Jakarta kalau bisa jadi contoh buat kota-kota lain juga lah. Oke lah Jakarta maju, tapi kemajuan Jakarta kalau yang orang lain jadi ikut maju kan ya akan lebih bermanfaat lagi. Iya dong Pak. Kayak Transjakarta aja kita nggak mau sendiri dipakainya kan, udah
yang lain jadi ikut Iya, kan kita gitu. expand. Betul. Smart City yang lain nanti ada Smart City yang lain, cuman Smart City kadang-kadang jadi ini proyek ya. Kadang-kadang di kota lain gue nggak tahu di Jakarta. Di kota lain proyeknya bikin layar gede di gubernuran gitu. Itu udah Control smart city room. gitu ya. Betul. Nah, kalau gitu menurut Bapak sendiri gitu ya, kan banyak banget nih definisi soal smart city gitu ya di kota-kota di Indonesia. Kalau misalkan Bapak pernah membandingkan dengan mungkin di luar negeri, atau seharusnya smart city itu dia capturing apa dan menjawab isu apa sih Pak di masyarakat Pak? Ujungnya AI itu adalah efektivitas sama effectiveness. Efisiensi sama efektif. Garis bawahnya itu ya Pak. Garis bawahnya itu ujungnya. Contoh, Jakarta keren sih sebenarnya. Kebetulan sempat ngobrol sama yang pegang smart city-nya Jakarta sini. Ujungnya salah satunya listrik, PLN. Jadi dia main AI otomatis semua. Pas mulai ada cahaya matahari, mati tuh listrik semua. Oke. Dengan cara itu Jakarta ngehematnya miliar ternyata. Jadi efisiensinya tinggi banget gara-gara kayak gituan. Jadi kan orang nggak usah lagi harus manual switch on off-nya kayak gituan. Terus yang paling kerasa juga itu alat berat tuh. Kadang-kadang suka minta maaf nih, kencing di mana-mana tuh kan alat berat itu. Udah pernah lihat alat berat kencing nggak? Oh iya maksudnya. Nggak paham. Nggak paham deh. Jokesnya Apa nih? Joknya. Jokesnya bapak-bapak dan jokes orang bapak-bapak yang IT. Apa ini sih? Ini alat berat. Itu kan diisi bensin, diesel. Nah, itu bisa ngecer ke mana-mana tuh. Nah, itu pakai sensor di alat-alat itu supaya ketahuan gitu. Nah, itu anak-anak Smart City Jakarta monitoring kayak gitu semua. Gitu. Jadi itu oke banget sih. Yang namanya smart itu sebenarnya intinya adalah memata-matai. Udah gitu dari hasil mata-matanya dia bisa monitoring operasionalnya efisien apa enggak. Tracking. Ya, tracking. Tracking. Paling kerasa mah itu ojol-ojol itu kan kategorinya smart itu kan ojek gitu. Itu contohnya smart city. Smart city arahnya ke arah sana sih, lebih efisien segala macam. Jakarta termasuk oke sih sebenarnya kalau saya bilang sih. Kalau kita ngomongin soal smart city AI itu kan berarti turut tangannya pemerintah kan luas ya Pak ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau menurut Bapak sebagai seorang residen atau apa ya, seorang warga gitu ya, sejauh mana sih Pak Bapak mengizinkan kayak pemerintah itu untuk, ya berarti kan kalau maunya dia spesifik permasalahan selesai, berarti pemerintah itu harus benar-benar tahu apa permasalahannya, berarti harus dilihatin banget gitu Pak ya. Sejauh mana sih, kalau kita nggak mau ngomongin mata-mata nih, tapi sejauh mana pemerintah itu etikanya itu bisa melihat dan memperhatikan sampai detail gitu. Kalau kita ngelihat dari sisi yang tinggi dulu, yang gede dulu ya, itu ada 3 komponen besar di sistem apapun. Komponennya 3 nih sebenarnya. Oke. Satu komponen namanya kita nyebutnya PPT. Apa coba PPT? Bukan PP itu ya? Bukan PowerPoint. Beda ya? Pasti gue udah tahu pasti pikirnya PowerPoint. Bukan. Apa itu, Bukan Pak? PowerPoint. People, proses, teknologi. People, proses, teknologi. Jadi kalau kita lihat satu sistem, komponennya ada 3. Mau sistem apa aja rata-rata 3 nih, terutama sistem teknologi ya, rata-rata komponennya 3. People, proses, teknologi. Kebanyakan pimpinan, apakah itu gubernur, wali kota, pokoknya bos di atas, mereka punya kekuasaan untuk ngeset anggaran. Konsekuensinya teknologi gak ada masalah, karena bisa ngeset anggaran, dia bisa belanja. Teknologi dia bisa beli nih. Jadi teknologi bahasa Inggrisnya no issue lah, tidak ada issue di teknologi. Asal ada pembisik yang benar, dia akan punya teknologi yang baik. Sebetulnya kalau pimpinannya baik, pembisiknya baik, anggarannya beres, teknologi oke, nggak masalah. Teknologi nggak ada masalah. Proses itu lebih ke arah kebijakan, aturan, prosedur segala macam. Jadi kalau pimpinannya benar, pembisiknya benar, orangnya ini proses lebih ke arah orang-orang perencanaan segala macam ya. Nah, kalau ininya benar semua, prosesnya bagus sih sebenarnya. Jadi aturannya bagus segala macam. Kebijakannya mendukung. Kebijakan mendukung. Contoh kebijakan tuh gini. Ini tantangan buat Diskominfo nih sebenarnya. Contoh, sorry minta maaf. Di sini persuratan udah elektronik belum? Sudah. Udah, pakai tanda tangan digital. Iya. Oke. Kalau kita perizinan persuratan udah elektronik semua, berarti kita tahu tahapan suratan saya mana dong.
Misalnya ada dari luar ada perizinan nih, ada orang minta izin, dia masukin surat elektronik, udah gitu syarat-syarat semua elektronik, udah gitu dievaluasi apa-apa sampai keluar izin. Kita tahu nih ininya, progresnya. Ini kan proses ini namanya bisnis proses. Sudah pernah melakukan proses mining? Belum. Nah, ada dunia yang namanya proses mining. Gua kasih lihat. Oke. Ini kita belajar banyak hal baru nih ya hari ini. Istilah baru. Bisnis proses lah. Istilah baru. Bisnis proses mah biasa lah ya. Yeah. Kalau bisnis proses masih biasa nih. Bisnis proses kira-kira kayak gini lah bisnis proses mah ya. Jadi ada proses izin, nanti masuk sini bisnis proses. Ini kalau di persuratan itu oke, ini surat udah dimasukin, oke sekarang dievaluasi, ditandatangan, masuk sini, masuk gitu kan, itu tahapannya ya, oke. Itu harus diukur. Seberapa lama? Diukur kecepatannya kayak gimana gitu ya. Ngukur itu kalau di data kita kenal namanya data mining. Jadi kalau yang tadi yang saya kasih tahu itu data mining. Jadi kita dari data kita ekstrak datanya, kita mining datanya, kita gali datanya, nanti kita dapetin dalamnya. Oke. Di bisnis proses juga sama. Jadi kita catatnya minimal kan bisnis proses panjang ya. Misalnya ada ID dari si yang request, terus ada tanggal, timestamp, terus sama prosesnya apa, terus nanti perintilannya, dia surat izin persyaratnya ya apa segala macam, ini rendengannya. Tapi sebenarnya cuma 3 yang dibutuhin: ID, timestamp, tanggal, jam sama prosesnya apa, dicatat itu semua. Dari situ pakai proses mining. Nah di sini keywordnya diganti nih, proses mining. Ini dari sini proses mining saya cari. Nah misalnya yang ini nih, yang sebelah kanan nih. Ini kita bisa lihat yang nge-bypass proses siapa. Bypass. Proses kan bisa di-bypass. Walaupun tidak diperkenankan Pak, harusnya nggak boleh. Tapi kalau ada yang nge-bypass kelihatan. Iya. Kalau ada yang macet kelihatan. Nah kalau jadi dari itu semua kita bisa melakukan transformasi birokrasi sih sebenarnya. Jadi transformasi birokrasi bukan cuma jargon atau orang organisasi ngatur, kagak. Itu orang waktu merubah organisasi kan dia harus ukur. Organisasi mana yang bagian mana yang bikin macet, solusinya apa, terus misalnya oke, solusinya gue tambahin orang, atau kita rombak prosesnya karena ini ternyata banyak banget yang nge-bypass, kita rombak seperti apa harus disimpelkan gitu, iya singkat gitu. Nah itu kan syukur semua. Nah based on data dari proses sebelumnya. Data proses ya. Data proses. Bukan data data prosesnya. Nah, ini ilmu baru sih. Ngasih tahu dulu ini ilmu baru. Belum banyak yang nguasain. Nah, ini kalau kita ekstrak semuanya, kita bisa melakukan transformasi birokrasi yang efeknya nanti membuat si organisasi jadi efisien. Waktu kita bikin pelayanan publik, misalnya ada orang minta izin yang tadi misalnya 3 hari 4 hari, ini bisa tinggal setengah hari. Kayak gitu. Misalnya masalah paling besarnya ternyata di waktu verifikasi syarat-syarat dokumen segala macam. Nah itu solusinya apa supaya verifikasi bisa cepat segala macam. Nah ini namanya proses mining. Nah itu bagian dari bisnis proses. Kunci dari sini kan tadi kita baru ngomong, tadi ada people, proses sama teknologi. Teknologi beres urusan, kalau gubernur pegang anggaran. Terus proses ini bisa dibantu. Jadi orang IT, orang Diskominfo segala macam bisa bantu yang di sini. Yang paling susah people. Nah, bukan masalah mau. SDM mungkin. Punya nggak orangnya? Oh iya itu juga sih. Orang yang mumpuni ya. Ya orang yang mumpuni. Masalah paling besarnya itu. Ini saya kasih lihat aja ya. Ini free, kayak iklan. Ini kita di kampus akhirnya kita bukan putus asa sih. Saking orang nggak ada yang bisa, akhirnya kita lepasin kuliahnya di open course. Itu overload ya. Lagi overload, kagak mau diakses nih, semprot. Pak, kalau kita ngomongin orang ya Pak SDM, kan ada yang namanya mindset gitu ya Pak. Ada mungkin kita banyak orang gitu ya, ada orang yang banyak kalau orang yang mengerti IT gitu ya teman-teman gitu. Tapi apakah ada kemungkinan orang itu nggak bisa berkembang karena ada mindset ini udah susah, ribet ngajarin apa sih? Ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Banyak.
banget. Banget. Ini kejadian benernya ya. Ini takut apa mencemarkan nama baik, jadi gua nggak akan nyebut instansinya lah ya. Sebut saja Mawar gitu. Jadi tapi kuncinya ada di sini tadi, di manusia ya. Ini saya berusaha akses ke ITTS ACID open course. Ini namanya open course ITTS ACID. Itu ada kuliah data engineering, big data, data science, cyber security, segala macam ada. Kalau boleh jujur, ini yang ikut hampir udah di atas 34.000 orang karena free, nggak usah bayar SPP. Udah gitu bisa nebak nggak untuk cyber security deh? Kalau data science lebih parah soalnya. Cyber security dari 34.000 orang ini free, boleh dikerjakan berkali-kali, berulang-ulang, kapanpun. Boleh duduk sebelahan, boleh nyontek dan sebagainya. Bisa, ya? Open book bisa. Open book boleh, copy paste ke Google juga boleh. Ada batasan umur nggak Pak? Nggak ada. Semuanya free, boleh berkali-kali dari 34.000. Ini cyber security ya. Saya masuk nih cyber security-nya di sini, cyber security. Biar saya kasih lihat lah jumlahnya berapa nih, ada partisipan ya. Kalau di bawah sini ada ininya sih ntar. Ini ada sertifikat, ini sertifikat ya. Oh ini bagus, ini bagus sekali langsung. Ini ada 34.500 pesertanya. Bagus kan? Bisa nebak, yang bisa lulus dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis berapa orang? Jadi untuk dapat sertifikat harus lulus dan harus ada nilainya yang. Iya, tapi free. Boleh nyontek, boleh copy paste ke Google. Kalau yang kayak gini lebih istilah susah banget nih Mas. 2 orang ada nggak Pak? Nah, ada lebih. Lebih lah, kurang ajar dulu. Katanya susah banget katanya, makanya ditanya. Ada 100 orang Pak? 1000 Pak. Enggak. Cuman ada, kita lihat aja ya. 59. Wah. Padahal boleh nyontek, boleh berkali-kali. Ahmad Fauzan ini jangan-jangan kita bukan? Ahmad Fauzan. Ini segitu banyak dan ini free ya, boleh berkali-kali dan diambil nilai tertinggi. Tapi ada course-nya dulu kan Pak, bukan cuma ini course-nya, yang kan? tadi course-nya ini course-nya, sebelumnya itu course. Nih di atas ini course. Ini cyber security. Ada UTS-nya. Kalau ada, tapi free. Untuk data science nggak sampai 10. Itu kenapa Pak? Apa daya interestnya apa kurang, susah gitu? atau materinya susah? Nah, materinya nggak susah kalau dia mau belajar. Udah gitu sampai saking frustasinya nih. Kuliah saya ini kan kuliah pakai Zoom. Oke. Udahlah lu ikut kuliah gua aja, nggak usah bayar SPP, udah lu ikut aja. Kayak gitu. Tetap aja nggak bisa naikin. Sampai ketemu kemarin Bu Menterinya, Komdiji. Mutia Hafiz. No, kita punya masalah. Apa? Saya punya tekanan buat bikin digital talent. Setahun 600.000. Banyak kan? 600.000. Cuman yang masuk vendor semua nih. Saya pengen supaya lokal yang ngasih materi. Ya udah ambil aja nih kopi. Saya kasih kopiannya. Sebang soal saya kasih. Pahala ngalir Pak. Udah gitu, udah ketemu sama Komdiji, ketemu lagi sama BSSN. No, kita punya masalah, sama kalimatnya. Udah, gua kasih nih kopi semuanya. Nah, jangan-jangan justru dengan punya apa? Banyak yang nggak lulus lah karena susah. Nggak susah sih sebenarnya. Dan ini semua kuliahnya free. Bisa dilihat di YouTube rekamannya. Bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang, tetap aja kagak ada yang bisa. Kenapa Pak? Kagak tahu. Itu perlu jadi ini masalah mindset. Nah, efek akibatnya nih. Contoh efek akibatnya kira-kira kayak gini nih. Saya banyak ya. Jadi orang kalau udah AI data science belum ke ono banyaknya. Walaupun ono bisa. Orang masih mikir ono orang cyber security mikirnya kan. Padahal ono bisa data science sih sebenarnya. Ilmu yang benernya ono data science. Cuman karena yang laku cyber security ya gua jabarin cyber security. Ini kejadian nih cyber security nih. Oke. Tadi kan people, proses, teknologi. Oke. Pimpinan bisa ngalokasin anggaran, teknologi nggak masalah. Pimpinan bisa ngeset aturan, proses nggak masalah. People nih kejadian. Jadi ini karena mereka mindset yang nggak nyampe, cara berpikirnya dia pikir komputer sama lemari es sama. Bayanginnya gini. Ini bos.
pimpinan, bintangnya 3 apa 2 gitu ya, ngomong sama No, saya kemarin udah beli peralatan cyber security nih, belasan miliar nih, tapi kenapa nggak ada yang jalan ya? Lu pikir komputer sama lemarinya sama kali ya? Dia beda lah. Kalau lemarinya dicolok nyala selesai. Kalau komputer kan dicolok, install ini dulu, konfigur ini dulu, segala macam, butuh otak yang rada pinter kan? Nah, dia nggak tahu bahwa ini komputer dibeli harus ada orang pinter yang megang. Itu yang jadi masalah. Dan orang pinternya pada jeblok di sebelah sini. Iya. Dan waktu itu Ono berapa 2 tahun 3 tahun sebelumnya ngetes anak buahnya dia 120 orang. Yang lulus berapa orang? 2 orang. Jadi pimpinan, mau gubernur kek, mau presiden kek, mau menteri, punya anak buah, punya anggaran gede, bisa beli alat yang bagus-bagus, softwarenya keren, komputernya keren, tapi nggak punya orang yang pintar, nggak akan jalan tuh alat semua. Berarti bener dong Pak tadi strategi si Kemendiknas itu untuk mengadakan pelajaran AI buat anak-anak SD. Anak-anak. Tapi ya, jadi si Wapres bener, pembisiknya oke. Jadi Wapres Gibran bener, pembisiknya udah bener nih, bisikin supaya AI masuk ke SD, SMP, SMA. Oke. Supaya nanti 12 tahun lagi pimpinan kita oke. Kan mereka yang akan jadi pimpinan ya. Tapi kalau yang SMA kan mungkin sekitar 5 tahun kemudian mulai masuk ke dunia kerja. Itu udah bener. Nah, dan ini saya kasih lihat dah di sini. Ini tadi ada buku pegangan AI buat guru SD, TK, SD, SMP, SMA. Dari TK. Soalnya waktu itu waktu di Zoom itu ada orang guru TK nanya, Pak, kalau buat kita AI buat apa? Iya. Oh. Asli, guru TK di Sumatera Barat nanya ke saya, AI buat apa? Bu, langsung saya pakai ini kan, pakai ChatGPT. Saya bilang, gini, Ibu pasti butuh ide kan buat ngajarin anak TK, misalnya prakarya seperti apa, yang seru apa, ya tinggal ditulis aja loh. Prakarya seperti apa kan, nanti dia kasih ide, nanti kita bisa lagi tolong bikinkan infografis untuk prakarya yang ini, keluar infografisnya kan, langsung bisa kayak gitu ya, menarik ya, udah akhirnya saya jadiin buku ini. Nah, cuman kalau dari sisi anak-anak, kita kan butuh gurunya buat di sekolah ini ya. Oke, gua nanya dulu, di Jakarta ada berapa sekolah? SD, SMP, SMA. Ya, harus dilihat dulu di ini. Ini lagi depan gue orang statistik gak bisa jawab. Lihat data Pak. Lihat data. Ya. Kalau di Indonesia itu ada 250 hampir 250-an ribu sekolah. Konsekuensinya kita butuh paling gurunya buat sekolah itu yang ngajarin AI. 200, minimal satu kan, jadi minimal 250.000 orang yang paham tentangnya. Ya, tapi kemarin ngobrol sama teman-teman Dikdasmen di kementerian, mereka targetnya 60.000. Oke, nggak masalah. Tapi kita butuh 60.000 orang. Hari ini yang ada kan guru buat ngajar Office ya, iya. Di Republik ini. Multimedia apa? Ya, multimedia Office gitu ya. AI belum ada nih. Belum. Dan menterinya pengen bulan Juli, sekarang bulan apa? Juli. Sudah masuk sekolah. Tahun pelajaran ini bulan Juli 2025 AI masuk sekolah. Ya, kementeriannya pusing kepala. Akibatnya saya di sini. Sebenarnya kalau buku sudah ada ya, tapi buku belum ada. Maksudnya kalau misalkan mau pakai bukunya Pak Ono tentu saja sudah itu bukunya ada. Cuma buat gurunya. Untuk guru, iya betul, untuk guru. Buat muridnya nggak ada. Ini bukunya lagi kita tulis nih sekarang. Ini saya kasih lihat nih, ini bocoran nih. Bukunya lagi mau SMP aja ya. Saya nggak berani sampai SD. Saya SMP kelas 7. Ini semester 1. Ini bukunya udah mulai kita bikin. Mohon doanya supaya 1 bulan ini bisa kita lepasin free. Karena ya, mulai petualanganmu. Jadi yang pertama diajarin itu tentang apa Pak? Jadi kemarin basic gitu Pak. Mintanya ini mah lebih ke cara berpikir ya. Cara berpikir. Bukan teknis. Bukan how to-nya. Kalaupun how to-nya kita cara ngajarnya pakai grafik, kita nggak ngetik. Gitu. Ini kalau nggak salah ada nggak ya? Ini lebih
lebih apa sih? Saya kasih lihat contohnya lah ya. Contoh soalnya ini bentuknya kata-kata, bentuknya kayak gini-gini, gambar-gambar gini, lucu-lucu gini lah. Jadi mereka paham dulu gitu. Contoh-contoh sederhana gini, kalau ngajarin ngoding ya, cara ngoding. Jadi misalnya berdua nih, gurunya ngasih tugas dua orang, ini diceritain di buku ini. Oke, salah satu aktivitas siswa, coba guru bagi anaknya jadi dua, satu jadi robot, satu jadi programmer. Sekarang gurunya, misalnya ini robot, ini programmer. Oke, sekarang ini guru nih. Guru akan ngasih tugas ke programmer. Programmer, tolong perintahin robotnya buat sikat gigi. Coba sebagai programmer apa yang dikerjain? Perintahkan. Langsung stres kan? Nyiapin sikat giginya, nyiapin apa jadi. Nah, ini udah bener nih. Ini bedanya orang komunikasi dengan orang IT tuh kayak gitu ya. Ini udah bener. Jadi kita ngajarin ke si programmer supaya melakukan dekomposisi. Jadi kita di breakdown satu-satu. breakdown supaya satu kerjaan gede dijadiin kerjaan kecil-kecil banyak. Jadi pertama, programmer akan perintah ke robot, bot balik arah, jalan ke toilet, ambil itu odol, buka odolnya, kanan misalnya. Ya, buka odolnya, ambil sikat giginya, deketin sikat gigi ke odol, pencet odolnya, oke, dileletin tuh odolnya ke sikat gigi. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, kayak benar, kayak gitu, satu-satu. Itu esensi coding itu seperti itu jadi. Iya, tapi itu dilakukan manusia ke manusia aja. Nah, itu harus diajarin sejak SD. Gitu, kita harus ngajarin seperti itu. Kalau enggak, kelihatan tadi cara berpikirnya beda banget kan? Betul, iya. Ini udah biasa dekomposisi soalnya, langsung ketahuan. Kalau aku langsung ya suruh aja gitu. Nah, harus panutannya jelas. Iya, sebagian besar orang kayak gini, yang bisa kayak gini nggak banyak. Gitu. Ya, makanya Bapak selama setiap awal ini ada di seksi aplikasi si benar statistik, Pak. Udah orang yang tepat ini. Berat. Tapi itu harus diajarin. Jadi itu harus diajarin. Nah, bayangkan gurunya harus ngerti itu. Iya, betul. Dan nggak banyak lah guru-guru yang basicnya IT gitu. Nggak banyak. Guru IT pun kemungkinan besar nggak akan bisa gini juga. Cara berpikirnya. Iya, soalnya guru-gurunya kan cuma ngajarin Office. Iya. Di sini mulai ngajarin coding segala macam. Jadi lebih ke tools sebenarnya. Wow, ini lumayan ini ya, PR berarti. PR. Ambisius besar gitu ya. Bener, ambisinya bener. Cuman PR-nya gede banget Iya. sih sebenarnya harus disiapin. Nah, ini kita lagi tulis, ini semua lagi ditulis nih kan. Tapi penolong manusia harus apa aja. Di sini ada ceritanya banyak nih. Ini ada contoh soal, tapi jawabannya tetap dikasih nih biasanya. Ada pembahasan, jawabannya apa, pembahasannya apa, dikasih semua. Jadi kita nggak contoh soal nggak ada jawaban. Kita semua contoh soalnya ada jawabannya. Iya. Soalnya kita tahu gurunya nggak bisa jawab. Jadi kepaksa kita kasih semuanya full. Dan ini ada 12 buku lagi ditulis, jangan khawatir. Dan kita Keren, perlu Mbak. Nih, saya kasih lihat software yang dipakai contohnya ya. Udah pernah pegang app Inventor nggak? Belum. Oke. Ini yang kita pakai. Ini buat ngoding ya. Ini ngoding buat bulan AI-nya ya. binatang apa lagi itu? Ini buat Binatang apa belajar lagi? coding. Ini saya ngajarin anak SD umur 8 sampai 11 tahun di anak Indonesia, tapi di Oman. Waktu itu diundang ke Oman. Terus mereka minta nih, ini sebenarnya buat 10 sampai 18. Cuman saya kemarin buat 8 sampai 11 tahun. Oke. Itu sebenarnya kalau kita ngomongin ini, anak-anak kita tuh laptop itu sudah harus menjadi kewajiban tuh gimana sih Pak? Jadi Pak kalau untuk bisa menguasai. Sebetulnya bukan laptopnya. laptopnya, logika berpikirnya yang perlu sih, bukan laptop. Jadi ini saya akan masuk sebagai Ono ya. Ini ngoding, ini belajar ngoding ya, tapi nggak nulis. Ini semuanya pakai grafik aja. Ya, ini saya klik sembarangan aja lah. Saya klik sembarangan. Ini yang ini di atas ini buat AI ini sebetulnya. Tapi ini kelihatan ini layar HP kan. Mau lihat codingnya? Codingnya kayak gini nih. Ini coding. Ini programmingnya. Ini kalau mau lihat programming ini kayak bikin ini sih. Puzzle gitu ya. Puzzle. Oke. Ini
Jadi si guru harus ini dipakai beneran di buku yang tadi ya. Kalau ini belum AI-nya, nanti AI-nya saya kasih lihat ya. Nih, sekarang ini masuk. Cuma ini bahasa Inggris ya, saya bacain ya. Kalau jadi bentuknya kayak gini nih, bentar, naik ke atas. Saya masuk, tampilannya kayak gini nih, tampilannya. Layar handphonenya kayak gini. Ini ada kosong, terus ini ada tulisan suarakan. Tombol tulisannya suarakan. Jadi skenarionya kira-kira gini. Anak-anak bisa nulis apa aja di sini. Kemudian kalau tombol ini dipencet, keluar suara dari tulisan tadi. Dari tulisan tadi. Oke. Programmingnya cuma gini aja. Ini sudah kita rakit kayak bikin Lego. Oke. When button 1 diklik, do. Jadi kalau tombol 1 kita klik, do call text to speech, dari teks jadi suara, ngomong. Oke. Message yang diomongin apa? Text box, teks yang ada di text box tadi. Udah cuma gitu doang programmingnya. Ini kemarin, bayangin anak 8 tahun sampai 11 tahun kan, main kayak ginian kan. Itu di Oman nih. Langsung orang tuanya datengin saya nih. Pono, anak saya bisa programming, Pono. Bingung. Orang gampang. Ini gampang kalau mau ngirim ke HP-nya gampang nih. Cuman gini doang, build. Oke. Saya klik Android application-nya, dia lagi bikin nih sekarang, nanti keluar QR code, bisa kita foto QR code-nya, masuk ke handphone kita. Jadi, aplikasinya. Itu. Ini programming. Gampang ya? Dan ini akan ada di buku tadi. Kalau di breakdown kayak ini jadi mudah gitu kan. Emang Menyenangkan gitu. Iya, menyenangkan gitu. Nah, kemampuan untuk ilmu yang ini nggak banyak orang di Dignas sama profesor-profesor Republik Indonesia tahu. Ini kelihatan QR code-nya udah bisa kita lihat ya. Jadi orang pakai HP aja, pakai QR code diambil selesai, beres. Kalau DKI guru-gurunya berani, diajarin nih ke guru DKI kayak gini. Supaya anak-anaknya bisa langsung terbang semua nih kan. Nah, sekarang AI. AI-nya kita makainya Google Teachable Machine. Oke, ini Google Teachable Machine. Oke, kalau kita klik, ini gila nih sebenarnya kategorinya. Oke, dia bisa ngenalin gambar, bisa ngenalin suara, bisa ngenalin pose badan. Oke, kalau kita getting started, nih programnya cuma gini sih. Bentar, ada yang new project nggak? New project aja lah. Saya klik ini ya. Mudah-mudahan nanti ini Farnas pendidikan, terus kemudian bisa kepala jadi Bapeda referensi. bisa melihat ini, dan mungkin kita bisa kirimkan juga Mas untuk jadi referensi. Siapa tahu nanti bisa Iya. dapatkan bimbingan Pak Ono. Kalau bisa sih Jakarta uji nyali, percobaan. Baru tuh Pak ujinya. Ya uji coba lah. Tapi kira-kira gini. No pain no gain jadi ya. Kira-kira gini, ini kita bisa pakai webcam. Jadi webcam yang ada di HP, di komputer. Kalau kita klik di sini, kita bisa allow, kita bisa ngambil gambar kita, nanti dijadiin, misalnya kita pengen ngasih training, dia bisa deteksi pisang. Nanti kita kasih kelas yang nomor 1, ini pisang belum mateng. Kelas nomor 2, pisang mateng. Nomor 3, pisang yang terlalu mateng. Nomor 4, bukan pisang. Ya udah, kita kasih training aja di sini semua. Gambar-gambar ini dimasukin, udah gitu kita udah dimasukin gambarnya semua, diklik ini train model. Nanti bisa dipakai. Kita bikin aplikasi, kita pakai kasih gambar. Ini apa nih? Pisang mateng. Berdasarkan referensi yang kita udah. Berdasarkan data yang kita aja. Ini perhatiin ngodingnya kayak gini, ini ngoding. Cuman gini doang ngodingnya. AI. Ini proses mata-mata sih sebenarnya. Tadi proses mata-mata. Tapi sederhana ini Dan prosesnya. ini kayaknya diajarkan di kayak les-les gitu ya Pak. Udah banyak les-les coding gitu ya. Coding itu Bisa menyenangkan kali, gitu nggak ya. tahu ya, bisa jadi sih. Tapi yang pasti ini yang kita masukin ke dalam buku buat AI, buat SMP ini yang ini. Kalau yang SMA agak lebih rumit sedikit, kita pakai Orange yang SMA-nya. Jadi tetap aja harus ada orang SDM di balik itu untuk Ada mengerjakan, gurunya. gitu. Yang Nah, ngajar. nyiapin Bisa. gurunya yang Yang paham. seru itu. Iya, betul. Itu yang jadi masalah, nyiapin gurunya. Persiapannya itu yang Investasinya harus. harus Dan kita besar, butuh banyak. 60.000 guru dan harus mulai sekarang. Juli ini. Sekarang harus jalan Pak, bukan harus mulai. Oh ya harus jalan udah. Gitu.
Yang seru dari kisah ini adalah tanggal 5 Agustus saya akan kasih keynote speech di Timor Leste. Internasional berarti Pak? Karena Timor Leste minta masukan supaya AI bisa dipakai Timor Leste. Yang ngasih keynote-nya Ono lagi, kurang ajar, pusing kepala deh saya. Itu, jadi mereka ini ngomongnya di Istana Presiden ya. Istana Presiden Timor Leste. Timor Leste, bukan Presiden Indonesia, bukan. Istana Presiden Timor Leste, karena negara itu pengen AI masuk negaranya, akhirnya saya bikin bukunya di sini. Kalau kita back ke sini, ke tadi ya drive yang ini s.id free OWP ebooks yang ini, nanti ada bukunya saya yang buat Timor Leste yang ini nih, yang paling atas, Artificial Intelligence Foundation nih. Kalau kita lihat Artificial Intelligence Foundation and Strategic Opportunity for Future of Timor Leste. Ini keynote speech buat di Timor Leste. Saya kasih arahan jalan yang perlu dilakukan sama Timor Leste ini 6 tahun. 6 tahun berarti. Blueprintnya dia 6 Blueprintnya 6 tahun. Saya nggak sepinter Wapres Gibran yang bisa besok gitu, nggak bisa. 6 tahun harus bikin fondasinya dulu, terus bikin ekosistem, terus mereka bisa terbang akhirnya. Dia timelinenya seperti Timelinenya kayak gitu. Karena kan Ono orang lapangan banget ya, nggak bisa besok kalau Ono sih. Saya bukan birokrat soalnya. Nah ini saya kasih di sini. Langkahnya seperti apa supaya bisa Timor Leste terbang. Ya tentunya harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa ngambil ini semua, nanti Indonesia bisa nggak kalah sama Timor Leste. Masa kalah sama Timor Leste, malu-maluin aja lu. Pak, ini kita berkaca kepada Timor Leste ya Pak ya. Kan di pemerintahan Indonesia juga eager banget kan, IT itu sudah sampai masyarakat gitu ya, untuk digunakan. Apalagi semua pelayanan di kalau kita ngomongin di Jakarta kan pelayanan sudah menggunakan IT semua gitu Pak. Nah kalau dilihat dari masyarakat Indonesia gitu secara keseluruhan, kesiapannya seperti apa? Sudah siapkah semuanya gitu untuk pelayanan dari pemerintah yang si IT itu ya? Itu karena kan masih ada kesenjangan juga ya Pak ya? Iya. Di kota-kota gede sih lumayan. Kalau kota yang besar-besar sih ya, tinggal mindsetnya harus mindset buat melayani ya. Oke. Mindset melayani itu urusannya gimana caranya supaya sistem efisien, memudahkan semua. Soalnya kadang-kadang ada yang nggak suka terlalu cepat karena di bypass dianya jadi ada kayak gituannya. Jadi ada mindset yang kayak gituannya. Nah, cuman kalau Jakarta mungkin hal seperti ini oke lah, karena kondisi internet, infrastrukturnya seluruh kota Jakarta oke. Cuman kalau kita bayangkan kalau kita ke desa segala macam, tewas nih. Saya minggu lalu, 2 minggu yang lalu lah, teman-teman Bank Indonesia Aceh ngubungin Ono nih. No, kita pengen kris sampai ke desa. Oke. Dan kita bisa ngelihat kondisi sinyal di seluruh Indonesia. Nanti kita bisa klik peta, di sini ada coverage, di sini kita pilih negara Indonesia. Misalnya kita pilih Telkomsel yang paling gede jaringannya. Ini kondisi jaringan Telkomsel seluruh Indonesia. Oke. Ini kemarin yang minta ke saya kebetulan Aceh. Jadi kita bisa lihat kondisinya ya, sinyalnya ada di sini doang sih. Kalau kita mau masuk ke sini ya berapa? Dalam kurang. Nah, kalau kita zoom lagi kelihatan parah sih kondisinya. Jadi si BI Aceh nanya, "No, bisa bantuin nggak buat kris supaya masuk ke desa-desa?" Mereka kan BI punya beban supaya kris bisa dipakai di mana-mana. Ya udah gini aja saya bilang. Kalau boleh saran, jangan buat krisnya. Kalau kris terkesan sangat komersial. Coba kalian bantu sekolah supaya sekolah jadi pintar, anak-anak pintar, jadi kesannya kayak pahlawan. Setelah kita masukin sinyal buat sekolah, baru masukin krisnya juga lewat jaringan yang sama gitu. Jadi mulai kayak gituin nih. Ono ternyata jago ini juga nih. Apa? Pemasaran. Iya. Tapi ini kalau kita lihat kondisi yang sebenarnya Republik ini mah ngeri. Ini Kalimantan kayak gini. Kalau Jawa mah kelihatannya bagus. Oke lah, ini yang warna ungu tuh 5G.
Oh 5G. Ini Jakarta oke ya. Cuman kalau selatan sini ke Sukabumi kemana tewas. Masih agak Gitu. tewas dia, betul. Kalau Jogja masih agak bagus sedikit lah. Bali bagus karena banyak duit di sebelah sana. Jadi intinya sinyal cari duit. Sinyal cari duit. Oke, Sulawesi parah yang paling kasihan mah adalah di Papua sini, kasihan banget ya. Gitu. Cuman kalau mau lihat yang parah banget sih ke Australia. Parah juga Australia. Di tengah-tengah Australia itu nggak ada sinyal. Coba Pak, nggak bisa lagi. Penduduknya Oh, nggak ada. Ini pindahin aja ke Australia, nanti jadi Australia nih ya. Oke. Oh harus pilih operator lagi Australia. Telstra lah. Oke. Itu nggak ada sinyal kan Australia. Oke. Sama kayak Papua tadi ya. Cuman Australia nggak masalah. Karena di tengah sini isinya kanguru kan. Jadi no. Kalau kita ke Indonesia kan tadi manusia. Coba Masalah. Pak buat perbandingan Pak, coba mungkin di kayak di Tokyo atau di Seoul gitu Wah, Pak. nggak usah jauh-jauh lah kalau ngebandingin. Singapura. Iya. Mendingan kalau Singapura mah udah pasti bagusnya lah. Kalau mau ke inilah kita peta 5G ya. Ah, Kita bikin peta 5G aja ya. boleh Oke. boleh. 5G seluruh dunia nih. Ini 5G di dunia ya. India bagus Pak. Ini bagus. Kita lihat nggak usah jauh-jauh yang di India kan ASEAN IT. aja dah. Biar nafsu. India kan IT semua gitu. Nggak usah Oh, India Thailand lah. lewat ya, Thailand. Kita lihat Thailand, Malaysia, Indonesia. Nih. Thailand luar Sakit hati biasa. nggak ngeliatnya? Iya. Sakit hati nggak? Thailand Ini bagus. tugasnya Komdigi, ini tugasnya Telkom dan teman-temannya. Kita kayak gini nih. Nah, Infrastrukturnya dulu di Iya. Ini bayangin sama Thailand parah. Iya, parah banget. Vietnam aja masih lebih bagus Vietnam daripada Indonesia coba. Kalau nggak sakit hati sih. Itu ya. Kalau mau tahu 5G kita bisa bikin sendiri sih. Ono bikin 5G sendiri. Maksudnya perorangan itu Pak. Bisa. Coba, gue pengen nanya lah. Kesini berarti Pak kalau nanya Pak. Oh, nanya situ ya. Oke. Kalau nggak anak-anak ini Ya, juga bisa boleh lah nih, anak-anak Pak. ini. Komputer buat ngedit harganya berapa? Ngedit video. Sebut harga komputer itu. Hah? 20-an ya? 20-an juta ya? Oke, buat ngedit video 20 juta ya. Iya. Kalau bikin 5G sendiri harganya 20 juta. Bikin BTS 5G itu 20 juta harganya. BTS. Oke, BTS 5G ya. Coba pengen tahu sekarang kecepatan HP-nya berapa di Jakarta? Kecepatan Speed test. internetnya, speed test HP Nggak nyampe 50. 50 Jakarta ya. Pakai punya operator Iya. Indonesia ya. Oke, nggak usah nyebut namanya, dan kita tahu semua siapa itu ya. Oke. Ono bikin sendiri nih. Bukunya bisa dibeli di sini nih, di andipublisher.com. Ini buku untuk pembuatan itu Pak. Iya. Tutorialnya gitu jadi. Buku udah. Wih. Ini bisa lu, ini masuk Andi Publisher, kata kuncinya Ono lah. Karena penulisnya ada Ononya. Oke, Jadi nanti quote kita hari ini adalah oh no Pak. nanti bukunya bisa dibeli lah di sini kira-kira ya. Tapi nanti ada buku buat bikin versi sendiri ada di situ. Oke. Lama banget ya. Remote. Oke, sekarang saya kasih lihat kecoa. Tadi kecoanya berapa? 50. 50. Oke, ini saya terus turun ke bawah lah. Turun ke bawah, yang nomor 2. Oke. Nanti ada buku ini bawah, membuat Buku operator apa 5G seluler sendiri. Oke. Beres ya, kita bisa bikin sendiri. Kecepatannya tadi 50 ya. Iya. Sekarang saya masuk kecepatan yang kita bikin sendiri. Jangan khawatir, ini kita bikin di Tangerang Selatan. Kan Bapak orang Jakarta Pusat. Ya, nggak pernah dimintain tolong. Saya sendiri. Parah. Parah ini. Oke, ada di atas ternyata. Speed. PQRS, speed test ya. Oke. Siap. Oke, ini kecepatan kita segini. Wih. Oh ini kalau Bikin untuk ngedownload data Mas Angga sedetik, sepersekian detik. Bikin sendiri loh ini. Harganya tadi sekitar 20-an. Bikin sendiri. Oke. Bangsa ini bisa bikin sendiri. Kalimatnya sebenarnya saya pengen sampaikan, kita bisa bikin kayak bikin ChatGPT bisa bikin. Semua kita bisa bikin sendiri deh. Dan kita kita lagi berjuang supaya bisa bikin ChatGPT buat sekolah-sekolah. Ditaruh di lokal di sekolah, nggak usah pakai internet. Gitu. Untuk anak-anak ya. Buat anak-anak. Soalnya
kan kalau di daerah 3T kan nggak ada sinyal, kita tahu nggak ada sinyal segala macam, jadi kita lagi bikin seperti itu lagi. Ini saya kasih contoh yang kita bikin di Tangsel nih ya. Mudah-mudahan Jakarta mau nyontek. Caranya bikin panas kan gitu. Ini alamatnya Kota Tangerang Selatan. Ini perhatiin, ini adalah buat tryout SD kelas 1 sampai kelas 12. Ini kalau aku bawa kelas 12 nih. Kelas 12 semua mata pelajaran anak-anak bisa tryout free. Jadi di Tangsel itu semua sekolah disambungin fiber. Dan mereka bisa akses ke website ini buat tryout segala macam free. Dan ini saya kasih contoh aja ya. Tanpa internet sih sebenarnya. Ini kalau tryoutnya di sini ya. Ini ke SD kelas 1 buat IPS lah. Oke. Ini bisa ngerjain tryoutnya di sini. Biasa. Ini mah biasa aja. Yang agak luar biasa adalah kita kasih bukunya bisa diakses di sini juga sih. Ini buku-buku sekolahnya bisa diambil di sini free. Semua sekolah di Tangsel bisa diginiin. Tanpa internet. Tanpa internet. Karena kasih fiber. Cuman kan daerah lain pada pengen juga. Akhirnya saya bikin harddisk. Harddisk itu yang saya kirim ke Aceh, kemana. Sekarang ada ratusan sekolah dapat harddisk itu. Jadi harddisknya tinggal dicolokin di komputer biasa. Komputernya disambungin ke wifi lokal, orang-orang bisa akses ke wifi lokal tadi. Rencananya buku-buku AI tadi mau digini juga sih. Jadi orang bisa belajar AI-nya, nggak usah pakai sinyal, nggak pakai operator, mereka bisa pinter. Jadi bangsa ini bisa pinter kalau mau sih. Luar biasa nih Bang Andre. Kayak 10 SKS. 10 SKS, tapi kurang. Karena banyak banget ternyata hal-hal menakjubkan gitu yang bisa kita lakukan. Dan semuanya free. Indonesia, betul. Semua kita bisa free. Jadi kalau pemerintah pengen efisiensi, gampang sih. Panggil Pak Ono. Ya, masalah mindset, masalah niat aja. Mindset. Kayak gitu. Luar biasa. Nih kalau mau uji nyali, Jakarta uji nyali. Oh, ini ditantangin nih Mas Rahmat. Jangan. Masa Tangsel bisa gitu kan kalimatnya? Masa Jakarta Tangsel? Nafsu, nafsu, digituin caranya nafsu. Kita kasih nih nanti link videonya Mas. Dengan surat formal untuk melihat. Nanti kalau kita udah implementasi, kita info Pak. Ini gua kasih lah, harddisknya gua kasih. Justru panggil Pak Ono Oh, aja. iya. Gratis, Mendampingi. gratis gua kasih. Ini kemarin BI dikasih harddisk yang sama, saya kasih ke BSSN, kasih ke Om Diji, kasih. Cuman masalahnya bukan di situ ntar. Kan ini kenapa saya sampai ngasih harddisk. Jadi asal muasalnya saya cukup idealis. Waktu itu saya ngajarin guru-guru SMP Jakarta. Jadi guru-guru SMP Jakarta pada ngumpul nih. Ono, ajarin dong bikin perusahaan digital yang kayak gitu. Sama tryout free-nya. Ngumpul semua di SMP, pokoknya Jakarta Pusat lah, SMP mana lah. Datanglah si Ono. Oke, buka komputernya. Oke, kita install Linux. Terus install Moodle. Tewas semua tuh langsung guru. Laptopnya atau guru ya Pak? Gurunya. Gurunya langsung tewas semua. Knowledge-nya belum itu. Iya, Siap, itu siap. wajar guru SMP ya. Kemudian saya istri kan orang Padang ya, Sumatera Barat. Saya pulang ke Padang, udah gitu saya bilang sama guru-guru sana, saya ajarin dah teknik ini di Padang. SMK mana kumpul, guru-guru pada ngumpul di SMK itu. Ini guru SMK TKJ. TKJ. Ini teknik komputer jaringan kan, harusnya ngerti kayak gituan kan? Tewas juga Pak. Tewas. Tewas juga. Akhirnya saya frustasi dong. Akhirnya saya udah siapin harddisk sudah jadi, lu nggak usah ngutang-atik nih, harddisk sudah jadi. Saya kirim, tinggal dicolokin harddisknya ke komputer langsung nyala. Oke, beres ya. Ini kejadian dari NTT nih, Nusa Tenggara Timur. Ono, mau dong. Saya kirim tuh harddisk ke sana. Udah dipasang harddisknya ke situ. Terus dinyalain komputernya, difoto layarnya, difoto sama dia layarnya. Terus dia bilang gini, Ono, Windows-nya mana ya? Oke. Kurang instruksi manualnya. Saya bilangin, saya kalau sebagai orang kan kalau masuk ke komputer saya pengen tahu alamatnya berapa, nomornya berapa, IP address berapa ya. Dah.
tolong ketik, karena kalau server tuh tulisannya login .2 ya. Iya. Tolong ketik Ono, password 123456, terus sudah masuk, tulis if config. Yang dikerjain sama gurunya apa? Ini ada login .2, dia tulis if config enter. Enternya ditulis juga. Ononya nggak ditulis deh. Nggak ditulis. Udah gitu dia ngomong di foto lagi, kenapa balik lagi ya Pak? Gitu. Perjuangan Republik ini berat banget. People-nya Pak berarti. People-nya fatal. Jadi masalah paling besar bukan di anggaran, Bukan di teknologi. Bukan di prosesnya. bukan di proses, aturan mah gampang Bang. Saya ini bikin aturan pakai ChatGPT juga jadi ya. Nah, masalah di manusianya, di gurunya, dan itu butuh waktu. Nggak bisa bulan Juli langsung ya masuk sekolah ya nggak jalan gitu caranya gitu. Butuh waktu. Tapi kalau mau uji coba, kita coba Jakarta juga nggak masalah sih. Supaya Ono bisa manasin Tangsel. Lu Jakarta mau jalan nih, lu harus mau juga nih. Tangsel panas dong. Mudah-mudahan SDM kita Ya, makin mudah-mudahan nanti didengar sama dinas pendidikan ya. Pendidikan. Soalnya kemarin di Tangsel, jujur yang kayak yang ini nih kita ini inisiatifnya Dinas Kominfo. Dinas pendidikannya nggak dukung. Belum Pak. Iya belum kali ya. Ini karena melihat SDM-nya juga. Nggak tahu lah, pokoknya dia nggak terlalu tertarik sama yang ini kemarin Dinas Pendidikannya. Ya udah Kominfo yang turun ke sekolah-sekolah. Harusnya bukan tugas Kominfo ya. Cuman kita merasa, wah lu gila nih, ini penting banget ya kita turun. Terus sekolah-sekolah disambungin fiber sekolah-sekolahnya. Itu. Tapi ya gitu deh. Itu masalah mindset sih. Mindset si atasan kalau nggak nyampe, ya udah cuek. Harus didorong dari atasan. Harus atasannya lagi. Ya mudah-mudahan ini bisa nanti membuka mata banyak orang, bukan hanya di DKI ya, bukan hanya di Jakarta, cuma seluruh Indonesia juga bisa melihat. Kalau nanti di sini bisa jalan, ngomongnya jadi enak tuh. Jakarta mau loh. Ini kayaknya lebih ke PR-nya kita yang lebih harus ini dicatat nih, gitu. lebih beban nih kayak di hostnya nih. Emang. Maksud Ono gitu. Pak Ono terima kasih banyak loh. Ini sudah ini hari ini benar-benar 10 SKS tapi nggak beban karena informasinya banyak tapi ilmu barunya juga banyak gitu. Saya sebagai orang yang nggak tahu IT gitu ya, nggak kenal IT, ringan sebenarnya Pak belajarnya gitu. Karena Nggak ada beban dia. nggak ada beban. Nggak ada beban sebelah sini dia. Bebannya sebelah sono. Gimana implementasinya? Gimana implementasinya? Santai-santai aja kali. Tapi melihat AI dari sisi awam gitu ya Pak, karena saya kan awam gitu ya, saya melihat kesesuaian keperluan AI untuk masyarakat gitu. Mau nggak mau memang harus terjun gitu, mau nggak mau harus dilakukan Harus gitu. ya. Karena sesimpel kayak kita mau ya bikin pantun, kalau misalkan mau ada pejabat gitu ya, atau kita mau ketemu masyarakat tuh gampang gitu ya, lebih gampang gitu melalui AI. Dan itu sudah dipakai sehari-hari gitu. Oh no, ada bukan kesan ya, ada hal-hal terakhir yang mau disampaikan nggak nih Pak? Mungkin ke Pemkot Jakarta Pusat, ke Pemprov DKI Jakarta, atau ke Soeb Jakpo sendiri Pak tentang AI ini Pak? Intinya gini deh, bukan cuma Jakarta aja ya. Siapapun itu, apakah itu Jakarta, Tangsel, apapun, saya berharap jangan sampai kalah sama Timor Leste. Yang sudah memanggil ke Istana Presiden. Ya, sama Presiden. Dan saya berharap kita bisa jadi contoh di ASEAN. Jangan sampai seperti peta tadi. Masa kalah sama Thailand, sama Malaysia, sama Vietnam. Itu buat 5G ya. Jangan sampai AI kayak 5G kita kalah juga. Karena bangsa ini pada saat kita berkibar di AI, bangsa lain bisa tewas sama kita. Karena AI yang bikin kita akan naik ke atas banget. Gitu. Harapannya itu. Mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan barangkali ya, sama sekolah-sekolah di Jakarta bisa melakukan gerakan supaya ini bisa implementasi beneran sesuai dengan cita-cita Pak Gibran. Ya, kalau itu benar terjadi, bangsa ini bisa berkibar benar sih. Menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang melek AI di masa depan itu. Teman-teman, kita tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Ono. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk Pemkot Jakarta Pusat, Pemprov DKI Jakarta, tapi juga untuk masyarakat secara luas ya Pak. Berkah Pak untuk ilmunya. Mudah-mudahan itu menjadi ladang ibadah bagi Pak Ono dan keluarga dan teman-teman semua di belakangnya.
Pak Rahmat, terima kasih sudah menyertai Terima kasih, saya Bu. dan menjadi Korban. sasaran empuk Pak Ono Korban untuk pertanyaan. pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah saya hari ini nggak sendiri ya gitu. Saya Japus, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di Klik JP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.